Tentu pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena di sore ini kita diberi kesehatan, kekuatan, dan semangat untuk bergabung ya di sela-sela akhir pekan di kesibukan Bapak Ibu sekalian. Tentu kita bisa memahami betapa padatnya kegiatan, namun Bapak Ibu bisa menyempatkan untuk hadir di sore yang cukup cerah ini. Kalau di sini ya, mudah-mudahan di tempat Bapak Ibu juga cukup cerah. Nah, tentu yang kami hormati Pak Joni selaku Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Kota Kupang ya, di kota ya. Kemudian Ibu Dewi, Duta Rumah Belajar NTT sekaligus Kapten Belajar.id NTT. Lalu ada Ibu Teresia Sri Rahayu, guru di SD Negeri Wai Sumar. Lalu ada Ibu Oktaria Kolonel SPD BED, Google Certificate Educator Level 2. Dan juga saya, Ali Zainal, guru di SD Invest Rata. Dan kami bertiga, Ibu Tere, saya, dan Bu Okta merupakan sahabat Rumah Belajar Nusa Tenggara Timur tahun 2022 ini yang menginisiasi untuk kegiatan pada sore kita kali ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi, tujuan dari kegiatan ini adalah kita ingin berkolaborasi dan melakukan transformasi ya untuk menumbuhkan ekosistem digital tentunya. Tentu untuk mendukung visi atau tujuan dari Merdeka Belajar ini, Bapak Ibu sekalian ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan kami banggakan, langsung saja di kesempatan pertama ini mari sama-sama kita dengarkan sambutan atau sapaan langsung dari Bapak Ketua KKG KKS ya, Kelompok Kerja Kepala Sekolah Kota Kupang, Bapak Joni, yang mungkin ada hal sesuatu yang ingin disampaikan untuk kita semua Bapak Ibu sekalian di room ini agar kita lebih bersemangat lagi dan juga mendapatkan hal-hal baru. Baik, langsung saja berikutnya kepada Bapak Joni, kami silakan. Baik Pak Ali Zainal, terima kasih Pak ya. Senang sekali rasanya bisa satu room sama Bapak. Juga tentunya yang saya hormati Bu Tere, Bu Oktaria, dan seluruh teman-teman yang hari ini, tak lupa pula juga Ibu Dewi ya, yang hari ini sudah hadir bersama-sama dengan kita di room ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan karena saya terus terang merasa senang sekali karena bisa bergabung di room yang terhormat ini. Oleh karena itu saya ucapkan salam, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tadi dalam beberapa ngobrol singkat kita tadi, Pak Zainal sempat singgung ada beberapa teman saya yang hadir room ini. Ada Pak Emmanuel Bate, itu beliau dari ND. Itu teman akrab saya tuh Pak, dari waktu kuliah dulu. Tapi yang paling penting adalah bahwa dalam kegiatan ini saya tertarik sekali untuk kemudian bicara sedikit kaitan dengan pembatik ya, dan juga kaitan dengan platform Merdeka Mengajar serta platform lainnya yang sering kita gunakan untuk proses pembelajaran daring sebagai bentuk transformasi pendidikan yang berorientasi pada Merdeka Belajar. Yang pertama Pak Zainal, Bu Tere, dan teman-teman semua, bahwa kaitan dengan pembatik ini merupakan sebuah kegiatan yang menurut saya sangat bermartabat, karena kegiatan ini merupakan kegiatan atau program peningkatan kompetensi guru, gitu ya. Di mana kegiatan ini berorientasi pada 4 level, di mana saat ini atau bulan ini kita sudah memasuki level keempat. Setelah kita melewati level 1 kaitan dengan literasi, implementasi, kreasi, dan berbagi yang level terakhir ini. Ini tentunya hal yang sangat memacu teman-teman kita di daerah untuk bisa kemudian berbagi dan berkolaborasi dalam berbagai hal. Nah, hal yang sangat menarik tentunya yang berikut adalah bahwa setiap level dalam pembatik ini kan itu bersifat penyisihan ya, sehingga bahwa setiap levelnya akan ada ujian pada setiap akhir BIMTEK, sehingga pada akhirnya pada level 4 ini
orang yang terpilih sebagai peserta terbaik akan menjadi duta rumah belajar. Dan itu sangat luar biasa saya pikir, karena pembatik ini selain memiliki manfaat untuk meningkatkan kompetensi literasi, implementasi kreasi, serta berkolaborasi, tetapi juga pembatik ini juga memberikan fasilitas-fasilitas yang kemudian dapat digunakan oleh guru-guru dalam rangka misalnya pengusulan kenaikan pangkat, yaitu dengan memperoleh sertifikat level nasional, Pak. Dan itu luar biasa. Bukan hanya itu, tetapi berkesempatan untuk menjadi duta rumah belajar. Nah, orang yang berkesempatan menjadi duta rumah belajar adalah orang-orang terpilih yang tentunya memiliki kualitas yang sangat mumpuni kaitan dengan berbagai inovasi-inovasi pembelajaran, berbagai inovasi-inovasi digital, dan transformasi digital lainnya. Nah, tentunya orang yang menjadi duta rumah belajar itu merupakan orang yang terpilih yang oleh Pusat Data dan Informasi Kemendikbudristek, orang ini akan kemudian melakukan pengembangan dan pendayagunaan teknologi di daerahnya. Nah, oleh karena itu Pak Zainal dan Bu Tere, orang-orang ini juga nanti kemudian akan bersentuhan dengan platform Merdeka Mengajar, rumah belajar, begitu. Nah, tentunya bahwa kalau berhubungan dengan platform Merdeka Mengajar dengan rumah belajar, itu tentunya kegiatan-kegiatan seperti itu berorientasi pada bagaimana kita menumbuhkan ekosistem digital menuju merdeka belajar. Dan kita tahu betul bahwa kebijakan merdeka belajar itu merupakan langkah ya untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dalam rangka memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, itu yang menjadi harapannya. Kemudian di dalam platform Merdeka Mengajar juga yang diluncurkan pada episode ke-15 itu, ini merupakan sebuah platform edukasi yang di dalamnya terdapat beberapa fungsi. Tadi Pak Zainal Zainal menyampaikan bahwa kita diminta untuk mengakses platform Merdeka Mengajar dan mengomentari. Nah, oleh karena itu, sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa platform Merdeka Mengajar ini, itu yang diluncurkan pada episode ke-15 ini merupakan platform edukasi yang di dalamnya terdapat 3 fungsi utama. Selain mengajar, kita dapat belajar. Selain belajar, kita juga dapat berkarya. Nah, jadi terima kasih Pak. Tadi kita disarankan untuk akses itu dan itu sangat luar biasa. Ada beberapa juga yang saya lihat, ada beberapa mahasiswa saya hadir di room ini. Saya terima kasih karena kemarin saya sarankan untuk mereka bisa ikuti kegiatan ini. Nah, selain fungsi kaitan dengan mengajar, mohon maaf, platform Merdeka Mengajar ini memiliki fungsi 3, yaitu mengajar, belajar, dan juga berkarya. Mengajar dalam platform Merdeka Mengajar ini, itu maksudnya menyediakan referensi bagi guru, bagi kita, atau bagi Bapak Ibu yang ada di room ini. Bahwa mengajar dalam platform Merdeka Mengajar ini maksudnya bahwa platform Merdeka Mengajar itu menyediakan referensi bagi guru untuk mengembangkan praktik mengajar sesuai dengan kurikulum Merdeka. Nah, yang menarik Bapak Ibu, bahwa tahun ini, tahun ajaran baru ini, kita disarankan untuk bisa memilih dari 3 pilihan utama, yaitu mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Nah, melalui platform Merdeka Mengajar ini kita dapat kemudian mengajar ya kaitan dan pilihan-pilihan yang sudah kita tentukan pada saat kita mendaftar sebelum kita masuk tahun ajaran baru. Nah, juga di sini para guru dapat saling berbagi seputar praktik mengajar dan juga inovasi pembelajaran kepada guru-guru lainnya. Ada di situ ada RPP, bahan ajar ya, ada modul ajar, ada buku murid, dan juga ada asesmen murid yang tersedia. Itu fungsi yang pertama. Kalau fungsi yang kedua adalah platform Merdeka Mengajar itu memberikan kesempatan yang setara bagi guru untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensinya
kapanpun dan dimanapun. Nah, sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa platform Merdeka Mengajar menyediakan banyak sekali bahan-bahan ajar dan lain-lain sebagai referensi guru untuk melakukan pelatihan mandiri. Nah, di situ Bapak Ibu sekalian, guru dapat memperoleh materi pelatihan berkualitas dengan mengakses secara mandiri. Bukan hanya itu, ada video-video, ya, ada inspirasi, dan tentunya juga para guru dapat mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan produktif lainnya melalui sarana misalnya grup Telegram, grup WA, dan kemudian mengikuti diklat-diklat daring lainnya. Yang terakhir dari fungsi platform Merdeka Mengajar itu berkarya. Platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu guru sekalian, itu mendorong guru ya atau mendorong kita untuk terus berkarya dan menyediakan wadah bagi praktik-praktik baik sebagaimana yang disampaikan dari awal tadi. Bahwa guru itu dapat membangun portofolio hasil karyanya agar dapat agar dapat saling berbagi inspirasi dan berkolaborasi dengan guru lainnya. Misalnya apa? Misalnya melalui buku karya dan mempublikasi karya, memperluas karya, memperoleh umpan balik sebagaimana tadi kita diminta dari awal untuk bisa mengomentari, serta juga kita dapat memberikan tanggapan dan saran oleh rekan-rekan guru. Namun Bapak Ibu, di akhir kata, karena saya diberikan waktu cuma 5 menit, pada prinsipnya begini, saya punya satu istilah sebelum saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh George Kors. Bahwa saya punya istilah, sebaik-baiknya kurikulum, kurikulum terbaik itu sendiri. Kurikulum terbaik itu adalah guru itu sendiri. Dan kalau George Kors mengatakan bahwa portal Merdeka Mengajar dan Rumah Belajar itu hanya sebagai fasilitas, oleh karena itu teknologi tidak akan menggantikan guru hebat. Tetapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan Pak Zainal dan Bu Tere kaitan dengan penghargaan bagi saya untuk kemudian memberikan sambutan di awal. Saya pikir itu saja. Saya kembalikan ke Bu Tere dan Pak Ali. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih Pak Joni. Wah, luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sangat benar sekali di platform Merdeka Mengajar, di portal Rumah Belajar, kita tidak hanya bisa belajar dan juga kita bisa berkarya juga di situ. Belajar, mengajar, berkarya. Wah, oke, paket lengkap. Dan juga Pak Joni, kami ingin sampaikan pula terima kasih atas waktu, kesediaan untuk join di room kita dan memberikan ya poin-poin motivasi atau hal-hal baru ya seperti yang disampaikan beliau tadi. Bapak Ibu sekalian, kita juga sama-sama mendengar bahwa teknologi ya dengan dipegang oleh guru hebat akan menjadi yang transformasional itu ya. Jadi kalau secanggih teknologinya tapi kalau kita tidak bisa memaksimalkannya tentu tidak begitu berdampak bagi siswa Bapak Ibu sekalian ya. Itu. Baik Bapak Ibu sekalian ya. Sekali lagi terima kasih Pak Joni. Beliau adalah ketua para kepala sekolah di Kota Kupang Bapak Ibu sekalian ya. Wah, ini kalau Bapak Ibu sekalian mungkin ada saudara atau ada mungkin relasi kepala sekolah di Kupang ya ingin mencari informasi ya Pak Joni ini bisa menjadi referensi atau bisa menjadi narasumber atau ingin mengetahui informasi lebih lanjut nanti ya. Baik Bapak sekalian, yang berikut ya kita masih ada beberapa sesi yang tentu tidak sangat-sangat menarik Bapak Ibu sekalian ya. Yang berikut adalah ada hal atau materi yang akan dipaparkan langsung oleh Ibu Dewi, apakah sudah bergabung? Halo Bu Okta, Bu Dewi sudah join belum? Belum ya? Belum Pak. Baik, kalau belum berarti kita masuk ke acara yang berikut. Ada dari Ibu Tere ya, beliau merupakan sahabat Rumah Belajar Nusa Tenggara Timur 2022 ini. Nah, tadi di awal juga Pak Joni sempat menceritakan secara alurnya bisa sampai ke sahabat Rumah Belajar tadi, dan nanti Ibu Tere pasti akan berkenalan lebih detail, lebih lanjut. Tidak berlama-lama, Bapak Ibu silakan perhatikan baik-baik, mungkin yang
mau menyiapkan kopi, teh ya dengan senang hati silakan disiapkan masing-masing Bapak Ibu sekalian ya. Baik tidak berpanjang kata langsung Ibu Tere, mari kita sama-sama simak. Ibu Tere kami silakan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya Pak Ali, Bu Okta, dan juga Bapak Ibu semua. Apakah suara saya cukup jelas? Aman Bu. Oke, baik. Terima kasih. Saya share screen dulu. Kameranya ini Bu, memang off. Oh ya itu, jadi biar tahu Ibu Tere. Ya, oke. Sudah terlihat tayangannya ya? Share screen belum Bu? Share screen belum? Oke. Hah? Share screen masih proses. Oh iya. Mungkin agak jaringan ya. Sudah kelihatan. Sudah Sudah? ya? Oh ya. Sudah Mas Ali? Sudah. Ya, siap. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Jadi pada kesempatan sore hari ini saya juga bersyukur karena bersama-sama dengan Bapak dan Ibu di ruangan webinar pada sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Teresia Sri Rahayu. Saya biasa dipanggil Ibu Tere dan saya saat ini bertugas di SD Negeri Wesumar, Kabupaten Sumba Tengah, dan bersama dengan Pak Ali serta Bu Okta, kami adalah SRB atau Sahabat Rumah Belajar dari Nusa Tenggara Timur tahun 2022. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mungkin sekitar 15-20 menit terkait dengan platform Merdeka Mengajar. Nah, seperti yang tadi sudah diberikan pengantar oleh Pak Chen atau Pak Joni tadi, itu sebetulnya sudah merupakan kerangka dari platform Merdeka Mengajar itu sendiri, bahwa ada tujuan dan maksud tertentu kenapa akhirnya Kemendikbudristek meluncurkan episode terkait dengan PMM. Nah, khususnya kalau saya melihat, saya sebagai guru sangat terbantu ketika saya di sekolah saya itu harus menerapkan terkait dengan kurikulum merdeka. Ternyata PMM ini merupakan salah satu strategi yang dapat kita gunakan sebagai guru untuk melihat berbagai macam materi terkait dengan kurikulum merdeka. Bahkan bukan hanya menyediakan materi-materi, tetapi juga kelengkapan-kelengkapan terkait dengan kurikulum merdeka, seperti tadi perangkat ajarnya, kemudian juga mungkin video praktik baiknya, itu sudah disiapkan secara lengkap di platform Merdeka Mengajar ini. Nah, jadi Bapak Ibu, sekarang kita akan melihat bagian per bagian. Ya, jika ada Bapak Ibu yang mungkin sudah terbiasa menggunakan, ini sudah sangat baik. Akan tetapi mungkin yang saya sampaikan ini terutama bagi Bapak Ibu yang mungkin pada saat mengakses PMM ini belum terlalu memahami, atau mungkin juga karena ada hal-hal tertentu, misalnya kendala teknis seperti pemanfaatan akun belajar.id-nya, nanti sebentar kita sharing bersama. Nah, jadi seperti yang tadi disampaikan Pak Joni bahwa ada 3 bagian utama dari PMM. Ada belajar, mengajar, dan berkarya. Yang ada di tampilan di sini, bagian yang pertama itu adalah untuk belajar. Jadi guru walaupun tugas utamanya adalah mengajar, tentunya dia juga harus tetap belajar. Nah, bagaimana cara guru belajar terutama terkait dengan kurikulum merdeka? Di sini yang pertama bisa memanfaatkan video inspirasi. Jadi ketika tadi misalnya kita sudah masuk di PMM, ya, jadi informasi untuk masuk ke PMM-nya, bahwa PMM itu bisa diakses ya Bapak Ibu melalui perangkat misalnya HP, kita bisa menginstal aplikasi Merdeka Mengajar dari Play Store. Kemudian berikutnya tinggal login menggunakan akun belajar.id. Atau Bapak Ibu juga bisa login dengan menggunakan perangkat seperti laptop atau komputer, lalu tinggal diketik saja di Google itu guru.kemdikbud.go.id. Jadi seperti itu. Nah, nanti kita bisa masuk menggunakan akun belajar.id, langkah berikutnya sama, seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya ada Bapak Ibu yang belum memiliki akun belajar.id, seperti informasi yang disampaikan oleh Kapten Belajar.id, mungkin Ibu Dewi jika sudah join juga nanti bisa menambahkan informasi. Jadi kita batas pengaktifan akun belajar.id ini tanggal 30 Oktober Bapak Ibu. Jadi seandainya Bapak Ibu ataupun teman-teman di sekolah masih ada yang belum aktif terkait dengan akun belajar.id-nya, maka itu harus segera diaktifkan. Karena jika tidak segera diaktifkan atau lewat dari batas tanggal itu, akan terkendala untuk bisa mengakses seperti PMM dan juga platform-platform yang lainnya. Nah, kita kembali di sini. Jadi ini ada bagian guru belajar, yaitu video inspirasi. Tentunya di dalamnya berisi video-video ya, seperti misalnya tadi Pak Ali juga ada share terkait dengan video, itu bisa termasuk salah satu contoh video inspirasi. Kemudian juga ada pelatihan mandiri Bapak Ibu. Nah, untuk pelatihan mandiri ya, ini saya lebih skip yang bagian yang lainnya Bapak Ibu ya. Untuk pelatihan mandiri di sini di dalamnya ada sekian banyak topik
yang bisa kita pelajari terkait dengan kurikulum Merdeka. Misalnya di sini ada topik terkait Merdeka Belajar, kemudian disiplin positif, dan juga yang lainnya. Nah, beberapa topik juga sudah saya selesaikan, karena ini sangat membantu saya sebagai guru untuk memahami implementasi kurikulum Merdeka. Nah, cara untuk bisa mengakses ini, Bapak Ibu, tentunya kita tinggal memilih topik mana yang akan kita pelajari. Kemudian setelah itu kita bisa istilahnya mulai mengerjakan. Jadi ada beberapa aktivitas ya Bapak Ibu yang bisa kita lakukan. Aktivitas-aktivitasnya kalau Bapak Ibu yang mengikuti PGP atau mungkin juga terbiasa dengan LMS ya hampir sama seperti itu. Jadi setiap aktivitas yang sudah kita lakukan ini akan muncul centang berwarna hijau begitu. Bapak Ibu bisa lihat di tayangan di sini ya. Nah, selain kita mempelajari modul-modul, nanti juga ada video, kemudian ada juga latihan pemahaman supaya bisa mengetahui berapa persen tingkat pemahaman kita. Ya, jadi di sini sudah sangat jelas ini contoh latihan pemahamannya. Kemudian berikutnya juga ada bagian untuk post test Bapak Ibu ya. Jadi setelah kita mempelajari seluruh materi, mengerjakan latihan, nanti aktivitas berikutnya adalah mengerjakan post test. Nah, post test ini ada syaratnya untuk bisa dinyatakan lulus ya Bapak Ibu. Di sini minimal 70%. Nah, lalu ada keterangannya seandainya dari sekian soal. Misalnya yang tertera di layar ini soal 1 dari 10, misalnya kita salahnya 4 ya menurut sistem, maka berarti kita diminta untuk mempelajari kembali ya, seperti ini, mempelajari kembali materi-materinya, kemudian mengerjakan lagi post test itu sampai akhirnya kita dinyatakan lulus begitu. Jadi sudah mencapai ketuntasan. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Modul belum cukup dikuasai, berarti kita harus mempelajari kembali, mengulang kembali pembelajaran itu. Nah, kenapa kok bisa sampai terjadi? Ya, karena memang namanya pelatihan mandiri ya Bapak Ibu. Seperti saya juga atau mungkin kita semua kebanyakan kita kendala di waktu. Nah, namanya pelatihan mandiri berarti di sini kan kita bisa misalnya mempelajari secara mandiri di rumah ataupun tidak bersama-sama seperti webinar hari ini. Nah, kalau tidak bersama-sama tantangannya apakah kita punya komitmen yang kuat terhadap waktu itu ataukah bagaimana begitu. Karena memang ini kan tidak langsung kita duduk dari pagi misalnya jam berapa lalu kita selesaikan satu hari satu topik, tidak seperti itu. Misalnya hari ini kita baru selesai di modul 1, ya lalu besok lanjutkan modul 2 kan juga boleh seperti itu ya. Walaupun sudah ada keterangan misalnya modul 1 itu diselesaikan 40 menit, tapi ternyata kita lebih dari 40 menit itu juga tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Jadi tidak memaksa bahwa kita harus sesuai dengan batas waktu yang ada di situ. Mohon Seperti maaf Bu itu. Tere, Ya, halo? ya. Sepertinya ini, share screen-nya nggak gerak ya, mungkin ini Oh, ada nggak gerak. teman-teman di komentar yang ini nih. Oh iya ya, oke. Nah, Saya stop coba di sharing ya. dulu. Ya, kemarin juga kendalanya seperti ini. Sepertinya tidak bisa di slideshow, Pak. Oh, Jadi tidak bisa di kirim slideshow saja ya. ke saya, nanti saya share screen kalau Oh, apa. ya, tapi nggak apa-apa lah seperti Coba ini. Ini coba kan, dulu. Nah, tunggu ya, saya coba. coba lagi. Ya, ya, oke, saya coba. Tapi kalaupun tidak di, tidak di slideshow juga sudah kelihatan cukup besar sih. Karena nanti Oh, materi juga kita bagikan sih, Bapak Ibu ya. Materi ini yang saya sampaikan nanti dibagikan di melalui kolom chat. Ini sudah terlihat ya. Ini tampilannya sekarang yang post test ini. Udah kelihatan ya Pak Ali ya? iya sudah Oke ya. evaluasi dengan post test, oke. Ya, oke, sip ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu karena ketika kita ini share screen, saya tidak bisa melihat kolom kolom chat ya. Jadi saya ini hanya menunggu istilahnya konfirmasi dari host misalnya untuk bisa tahu. Ya, terima kasih sudah ada pemberitahuan. Jadi minta maaf. Mudah-mudahan tadi walaupun slide tidak berganti tapi masih bisa mengikuti ya. Nanti bisa diulang melihat materi-materi yang dibagikan dengan file materinya. Ya, jadi tadi kita sudah sampai di post test ya Bapak Ibu. Sekali lagi mungkin kita ada kendala tadi terkait dengan waktu ya. Sehingga akhirnya sepertinya kita kurang paham dengan materi karena kita terpotong-potong tuh jam belajarnya. Jadi kita tidak konsen dan akibatnya mengulang post test. Nah, seperti pengalaman saya Bapak Ibu. Saya jujur pernah di satu topik itu sampai bisa 3 kali sampai 4 kali untuk mengulang post testnya. Nih, luar biasa ya, karena memang saat itu saya sendiri sedang mengerjakan proyek-proyek yang lain, tetapi saya tetap ingin menyelesaikan terkait topik itu, dan akibatnya ya seperti itu tadi. Nah, ini adalah tantangan. Tapi yang saya mau bagikan adalah semangat dan motivasi untuk Bapak Ibu. Kalau misalnya tadi kita rencananya nih satu topik misalnya 2-3 hari selesai.
ya dengan ketuntasan dan akhirnya saya bisa selesai di aksi nyata. Tetapi ketika misalnya saya post-test saja mengulang, ya tidak apa-apa, kita ikuti saja alurnya, kita mengulang lagi sampai nanti kita berhasil. Ya, orang bijak mengatakan tidak penting seberapa banyak kamu jatuh, tetapi yang penting adalah seberapa banyak kamu bangkit kembali dari jatuhnya itu. Ya, seperti itu sih kalau saya prinsipnya ya Bapak Ibu. Seperti saya ikut kegiatan pembatik ini, Pak Ali, Bu Okta ya. Saya ikut kegiatan pembatik ini bukan yang pertama. Ini adalah yang ketiga ya Bapak Ibu. Jadi tapi ya saya juga tidak mengejar gelar dutanya hanya karena saya senang dan saya yakin seperti yang Pak Joni sampaikan tadi, pasti ada hal-hal yang luar biasa yang diberikan lewat program pembatik ini. Jadi harapannya mungkin kalau tahun ini belum berhasil, tahun depan masih bisa ikut lagi. Karena setiap tahun pasti ada hal-hal yang luar biasa yang kita dapatkan ilmu dan pengalamannya. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam kegiatan seperti kami, saya, Pak Ali, dan Ibu Okta, mari tahun depan kita bisa bersama-sama ya Bapak Ibu lewat kegiatan pembatik ini. Sekalian promosi nih Pak Ali ya, supaya semakin banyak SRB di NTT. Ya, oke, kita lanjutkan. Jadi setelah tadi post-test ya, masih bisa diikuti Pak Ali? Halo? Aksi nyata ya? Oh ya, oke ya. Ya, oke. Suara saya tetap terdengar jelas kan? Aman. Oke, sip. Lanjut. Bu. Oke, makasih. Nah, sekarang setelah misalnya kita selesai post-test Bapak Ibu, itu belum selesai. Tetapi kita masih ada tahap berikutnya yaitu aksi nyata. Nah, ini yang menarik ya kalau saya lihat dibandingkan dengan pelatihan-pelatihan yang lain. Karena di sini kita diminta untuk sebelum mendapatkan sertifikat, kita melakukan dulu aksi nyata. Aksi nyata untuk setiap topik ini berbeda-beda ya Bapak Ibu, tapi jangan khawatir, Bapak Ibu tidak akan kesulitan, tidak akan bingung untuk memilih dan mengerjakan aksi nyata. Karena di setiap topik atau aksi nyata itu nanti ada penjelasan apa yang diminta dari Bapak Ibu. Apakah diminta untuk membuat infografis atau diminta untuk mengupload video pembelajaran dan yang lain-lainnya. Jadi sudah jelas sebetulnya instruksi-instruksinya, tinggal nanti kita mengupload sesuai dengan instruksi tersebut. Dan yang perlu diperhatikan dari aksi nyata ini Bapak Ibu, itu adalah karyanya harus bersifat asli dan istilahnya buatan kita sendiri begitu ya. Karena kemarin ada cerita teman saya membuat bagus begitu aksi nyatanya, mungkin berupa infografis ya seperti itu. Kemudian ada di bagian keterangan itu diminta untuk memperbaiki. Nah ternyata itu dari sistem menyatakan bahwa karya yang dibuat itu plagiat begitu ya, terkena plagiasi karena mirip atau mungkin bahkan sama dengan karya yang dibuat oleh orang lain. Jadi kita perlu berhati-hati Bapak Ibu. Mengejar kualitas penting, tetapi originalitas juga lebih penting. Seperti itu. Nah, berikutnya di sini untuk ini kan bagian dari aksi nyata ya Bapak Ibu. Jadi saya skip karena sudah dijelaskan tadi. Nah, berikutnya lagi di sini ada untuk bagian kita berkarya ya. Jadi kalau tadi belajarnya sudah, kemudian untuk mengajar juga tadi Pak Joni sudah menyampaikan, untuk mengajarnya kita tinggal memilih menu yaitu perangkat ajar. Di perangkat ajar di situ akan ada ATP, alur tujuan pembelajaran, dan juga ada modul-modul ajar yang bisa kita gunakan, sekaligus juga modul project ya ketika kita akan mengajar. Kemudian berikutnya terkait dengan berkarya, yang sudah di-share tadi Pak Ali di kolom chat dan juga saya, itu merupakan bukti karya ya Bapak Ibu. Nah, sebetulnya apa saja yang masuk di bukti karya? Di sini ada video ya, dan juga bisa berupa misalnya tadi modul ajar atau alur tujuan pembelajaran. Jadi kita bisa mengupload di PMM-nya Bapak Ibu. Tetapi kalau yang berupa video, kita nanti itu harus mengupload dulu ke channel YouTube yang kita miliki. Nah, untuk channel YouTube-nya ini sendiri, kalau misalnya kita tidak memiliki channel YouTube yang menggunakan akun belajar.id, kita masih bisa menggunakan channel YouTube yang dibuat dengan akun Gmail yang lama. Seperti saya juga seperti itu, Bapak Ibu. Jadi tidak perlu langsung membuat channel YouTube yang baru yang menggunakan akun belajar.id. Nah, kemudian pada bagian bukti karya saya, selain menyimpan karya, juga bisa untuk kita membagikan bukti karya saya itu seperti yang tadi kami lakukan ya. Tinggal diklik saja linknya, kemudian tinggal kita pilih saluran komunikasi ya, misalnya melalui grup WA ataupun juga komunikasi yang Facebook yang lainnya ya Bapak Ibu. Jadi ini saya skip karena tadi sudah dalam penjelasan secara lisan. Nah, jadi yang seperti ini yang saya maksudkan nanti ada bagian atau tulisan bagikan di situ ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang dilakukan tadi juga oleh kami adalah kami ingin menerima umpan balik dari Bapak Ibu ya. Jadi caranya untuk kita menerima umpan balik tentunya kita share dulu link kita.
Nah, seperti itu. Nah, pada saat misalnya saya menerima umpan balik di perangkat HP misalnya yang saya miliki, itu akan langsung muncul notifikasi ya Bapak Ibu, bahwa misalnya Bapak siapa, Pak Joni memberikan umpan balik misalnya, kemudian Bu Okta memberikan umpan balik, itu ada notifikasinya, sehingga kita tanpa harus login lagi ke Merdeka Mengajarnya, kita sudah langsung melihat notifikasi itu, begitu. Nah, selain kita menerima umpan balik, tentunya kita juga bisa memberikan umpan balik terhadap karya video yang dibuat oleh orang lain. Jadi kita di sini sifatnya saling ya Bapak Ibu, saling memberi dan menerima seperti itu. Nah, bagaimana caranya kalau kita ingin memberi umpan balik? Nah, caranya seperti ini. Tinggal kita klik link yang tadi misalnya Pak Ali dengan saya bagikan, lalu klik isi kuesioner dan saran, kemudian kita melanjutkan untuk mengisi tanggapan. Nah, kami berharap tentunya umpan balik yang diberikan ini seperti yang Pak Ali sampaikan, silakan sekritis-kritisnya begitu ya, supaya betul-betul ada perbaikan untuk karya yang akan kami buat berikutnya. Nah, kenapa kita harus mengupload bukti karya saya? Tentunya itu merupakan inspirasi bagi guru-guru lain dan juga untuk bisa ikut membagikan karyanya. Jadi kita dengan seperti itu kita bisa melakukan tukar ide begitu ya, bahkan bisa berkembang bersama Bapak Ibu. Nah, jadi seperti ini yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini, Pak Ali, Bu Okta, dan juga Bapak Ibu semua terkait dengan PMM atau Platform Merdeka Mengajar. Kemudian sebelum saya stop sharing, di sini saya ada tambahan sedikit ya Bapak Ibu, terkait kemarin implementasi yang saya lakukan, yang juga Bapak Ibu tadi sudah lihat link yang saya bagikan ya di chat, itu adalah implementasi pembelajaran. Nah, kemarin di Pembatik ini, Bapak Ibu kami juga diminta untuk menerapkan salah satu model pembelajaran inovatif ya yang disebut dengan Sole yang saya buat. Nah, jadi di situ saya memakai alur tujuan pembelajaran dan juga modul ajar contohnya yang ada di PMM ini. Jadi ada keterkaitan antara PMM kemudian juga rumah belajar ya, dengan adanya model pembelajaran inovatif, saya mencari misalnya dari sumber belajar rumah belajar itu, kemudian nanti digabungkan dalam pembelajaran dan akhirnya menjadi satu bentuk yaitu pembelajaran inovatif. Nah, jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf tadi ada kendala ya di bagian awal terkait dengan slide-nya, tapi semoga yang saya bagikan ini dapat bermanfaat dan juga dapat menginspirasi Bapak dan Ibu, terutama bagaimana mengintegrasikan platform-platform pembelajaran ini dalam pembelajaran kita di kelas. Oke, oleh karena itu waktu saya kembalikan kepada Pak Ali. Terima kasih Bu Tere. Wah, sangat menarik sekali ya Platform Merdeka Mengajar. Dan Bapak Ibu sekalian, di kolom chat ini saya kirim Pak Ali, mic-nya di-mute itu. Mic-nya Pak Ali. Iya, sorry. Wah, terima kasih Bu Tere telah mengingatkan. Ya, maklum ya. Karena saya fokus ke chat ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, sambil mengingatkan Bapak Ibu di kolom chat sudah saya kirim untuk link daftar hadir. Jadi mohon berkenan bisa diisi untuk menunjukkan bahwa Bapak Ibu sekalian berpartisipasi aktif dalam kegiatan kolaborasi ini. Dan Bapak Ibu sekalian, tentu sama-sama kita telah mendengar tadi penjelasan dari Ibu Tere yang cukup menarik ya, dan tentu segera Bapak Ibu sekalian juga pasti ada yang sudah mencoba, ada yang sudah belum. Kira-kira Bapak Ibu sekalian sudah mencoba atau belum nih? Tinggalkan di kolom chat-nya, sudah atau belum? Kami ingin mengetahui. Sambil kita lanjut ya Bapak Ibu sekalian untuk sesi berikutnya, itu saya akan sedikit memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian ya. Pernah tidak sih Bapak Ibu sekalian ketika mau mengajar atau ketika masuk pada sebuah kompetensi dasar atau ingin mencapai tujuan pembelajaran tertentu, Bapak Ibu sekalian mengembangkan sebuah model pembelajaran yang mungkin menurut Bapak Ibu sekalian sudah didesain sedemikian rupa dan ingin menggunakan atau memaksimalkan teknologi. Nah, Bapak Ibu sekalian sudah tahu belum? Pemerintah itu sudah menyediakan yang namanya rumah belajar, platform rumah belajar. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian biasanya platform Merdeka Mengajar, nah ini Kemdikbud sebenarnya juga menyiapkan rumah belajar. Nah, pasti Bapak Ibu sekalian tidak asing lagi dengan rumah belajar itu ya. Nah, di rumah belajar ini kita bisa bereksplorasi Bapak Ibu sekalian banyak sekali. Nah, salah satu hal atau menu yang ingin
kami share kepada Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dalam kondisi misalkan Bapak Ibu sekalian bingung ya, wah ini saya mencari media biar lebih menarik anak-anak. Anak-anak mungkin bosan melihat saya terus, saya menjelaskan kemudian diskusi kelompok ya. Bosan mungkin anak-anak. Wah, ini Bapak Ibu di sini di rumah belajar ya, saya share screen dulu. Share screen. Klik. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya, di rumah belajar. Nah, alamat webnya Bapak Ibu ketik saja di Google rumah belajar, nanti akan ditampilkan ya. Walaupun Bapak Ibu juga bisa langsung mengakses di belajar.kemdikbud.go.id ini ya. Ketika diklik, nah ini Bapak Ibu sekalian nanti akan ada menu-menu yang tentu sangat menarik untuk Bapak Ibu eksplorasi ya. Karena keterbatasan waktu, saya hanya ingin share ya berkaitan dengan hal yang suatu saat pasti Bapak Ibu sekalian akan membutuhkan sekali ini ya. Nah, ini ada fitur sumber belajar Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa diklik ya di portal belajar.kemdikbud.go.id, masuk di sumber belajar. Nah, diklik. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian nanti bisa mendapatkan berbagai materi referensi yang tentu sangat-sangat menarik ya dan juga sudah terkurasi Bapak Ibu sekalian ya. Artinya sudah dilakukan filter ya, sudah disaring konten-konten yang menurut dari tim kurasi itu layak untuk digunakan di seluruh sekolah di Indonesia ya. Dan ini asetnya cukup banyak sekali Bapak Ibu sekalian ya, banyak sekali dan asetnya pun ada konten-konten media ajar berupa video, ada juga web ya, ada juga audio Bapak Ibu sekalian yang ada di sini ya. Sekali lagi ada video, web, dan juga audio Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian mungkin siswa-siswanya apalagi sekarang ini lagi ngetren pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalau anak-anak mungkin yang Bapak Ibu hadapi di sekolah, mungkin ada siswanya yang memang sangat hobi sekali atau lebih mudah paham ketika diberikan sebuah video ya atau audiovisual itu. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian bisa menjadi referensi. Nah, kenapa Bapak Ibu sekalian mencari referensi di sini? Bayangkan Bapak Ibu sekalian, untuk membuat sebuah video pembelajaran itu tentu dibutuhkan sebuah keahlian khusus dan juga tidak hanya keahlian, dibutuhkan waktu, tenaga, pikiran dan juga alat-alat Bapak Ibu sekalian tentunya ya. Nah, jadi rumah belajar ini juga istilahnya sudah membantu memfasilitasi Bapak Ibu sekalian ya, khususnya Bapak Ibu sekalian yang tadi saya sampaikan mungkin kesulitan, tidak ada waktu, bisa membuat video pintar editing, tapi kalau waktunya sangat mepet, mana mungkin bisa buat. Nah, rumah belajar solusinya di video, konten video bahan ajar ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga ada ide gagasan mau membuat sebuah video bahan ajar dan Bapak Ibu sekalian mungkin bingung, wah kira-kira mau saya buat seperti apa ya? Nah, Bapak Ibu sekalian bisa mencoba mencari referensi di video sumber belajar ini juga. Nah, sekarang kita coba praktikan di sini pencarian misalkan ya. Nah, di sini konten tinggal diketikkan saja Bapak Ibu sekalian ya, atau Bapak Ibu sekalian di strip 3 ini sebenarnya juga cukup lengkap tampilannya ini. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal diklik konten audio video terbaru ya atau terpopuler ya. Nah, ini banyak sekali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau cara cepatnya dan ini pasti yang Bapak Ibu cari ya maunya cepat ya pasti ya. Klik saja di pencarian di sini lalu sampaikan atau ketikan matematika. Nah, nanti akan muncul Bapak Ibu sekalian ya. Nah, misalkan matematika, transformasi geometri, fungsi komposisi vektor satuan. Bapak Ibu mungkin butuh tentang referensi IPA. Nah, dicari penyebaran biji, tata surya. Wah, ini videonya kelihatannya keren-keren sekali Bapak Ibu sekalian ya. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian bisa dicoba akses langsung ya. Jadi harapannya tidak hanya menonton dari penjelasan ini atau yang kami share ini, Bapak Ibu sekalian bisa langsung mencoba untuk bereksplorasi juga. Selain itu juga ada konten web Bapak Ibu sekalian. Di konten web ini Bapak Ibu sekalian bisa menjelajahi konten-konten kalau istilahnya dulu tuh multimedia pembelajaran interaktif Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sangat menarik sekali, artinya tidak hanya satu arah kita nonton saja, tapi di sini Bapak Ibu sekalian juga bisa mengendalikannya atau mengklik menu-menunya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kita contohkan di sini. Nah, ini. Jadi seperti game begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita bisa kendalikan
atau bisa kita arahkan ini menu-menunya nanti. Maka itu disebut dengan media interaktif. Jadi ada interaksi, kita juga harus bergerak untuk mengoperasikan. Nah, mau bermain, belajar ya, misalkan belajar dulu. Nah, ini contoh konten multimedia pembelajaran interaktif Bapak Ibu ya. Nah, untuk membuat konten ini tentu sangat dibutuhkan keahlian khusus Bapak Ibu sekalian ya. Dan juga tidak hanya keahlian, waktu juga luar biasa. Apalagi kita Bapak Ibu sekalian mungkin ya di sekolah itu memiliki tugas banyak sekali ya. Mungkin jadi bendahara BOS ya, jadi bendahara komite atau jadi sekretaris apa, organisasi dan lain sebagainya, guru penggerak dan lain sebagainya. Itu kan kita memiliki waktu yang ya boleh dikatakan agak terbatas. Ya, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa mencari ide-ide atau memanfaatkan portal rumah belajar khususnya di sumber belajar ini Bapak Ibu sekalian ya, karena menurut saya sih ya sudah cukup banyak ya istilahnya pustakanya bisa Bapak Ibu cari berdasarkan kebutuhan keinginan. Adapun misalkan ada suatu materi atau topik tertentu yang Bapak Ibu tidak ketemu, ya jangan khawatir ya. Berarti itu belum ada. Nah, itu mungkin kesempatan Bapak Ibu sekalian ingin berbagi praktik baik itu ya. Jadi selain di portal rumah belajar juga ada di platform Merdeka Mengajar. Jadi itu cukup menarik untuk dicoba Bapak Ibu sekalian ya, dan selamat bagi Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung. Cukup ramai sekali ini ada 20 orang ya, termasuk teman-teman saya di sini yang sudah bergabung Bapak Ibu sekalian ya di seluruh Indonesia nih kayaknya ya, gabung-gabung ini ya. Itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian sekilas hal yang bisa saya share berkaitan dengan sumber belajar ya. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa dieksplor atau nanti di akhir kita bisa diskusi bareng Bapak Ibu sekalian. Nah, itu saja sambil mungkin Bapak Ibu yang ingin ditanyakan bisa disampaikan di chat ya. Tadi ada pertanyaan juga dari Pak Benyamin, nanti kita akan bahas kalau ada masalah belajar ID dan lain sebagainya ya di sesi akhir. Itu Bapak Ibu sekalian ya, mudah-mudahan tetap bertahan bersemangat dan jangan lupa kami ingatkan isi daftar hadir ya Bapak Ibu ya. Ini saya share lagi. Itu yang berikut Bapak Ibu sekalian akan ada sesi lagi atau praktik baik yang akan disampaikan oleh Ibu Okta. Nah, Ibu, apakah Ibu Dewi sudah bergabung? Bu Okta? Belum ya? Ibu Dewi sepertinya belum bergabung, Pak. Oh, belum. Berarti lanjut ya, Bu Okta ya? Lanjut. Baik. Berikutnya saya serahkan materi selanjutnya ke Ibu Okta. Akan ada hal sesuatu yang menarik yang akan disampaikan Bu Okta. Jadi tetap bertahan di room ini Bapak Ibu sekalian, yang mau ambil kopi, tehnya, snack-snacknya silahkan diambil di tempat masing-masing ya. Silakan Bu Okta, kami silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Ali. Mungkin sebelumnya saya mau izin untuk share screen dulu sembari menunggu Bapak Ibu yang mungkin ingin mengambil kopi atau pergi ke toilet. Oke. Oke, Bapak Ibu, apakah presentasi saya sudah terlihat? Belum, Ibu. Belum, Bu, belum. Oke. Kalau sekarang sudah? Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Nah, selamat sore Bapak Ibu semua. Saya sangat bersyukur bisa mengambil bagian bergabung bersama dengan Bapak Ibu sore hari ini bersama dengan Pak Ali dan juga Ibu Tere. Terima kasih untuk materi luar biasa yang sudah disampaikan oleh Pak Ali dan Ibu Tere. Semoga ini memberikan manfaat baik untuk kita sebagai tenaga pendidik. Nah, seperti kata pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Nama saya Oktaria Kolonel. Saat ini saya sedang tidak aktif mengajar,
tetapi saya memiliki passion di dalam dunia pendidikan, dan inilah yang mendorong saya untuk mau terus membuka diri, mengikuti berbagai pelatihan seperti salah satu contohnya pembatik ini, supaya saya bisa terus memperlengkapi diri saya menjadi seorang guru yang dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik kepada anak didik nantinya, dan juga bisa membagikan ilmu yang saya punya bersama dengan rekan-rekan guru sekalian. Saya suka satu kalimat yang disampaikan oleh salah satu aktivis pendidik namanya David Wallach. Beliau mengatakan bahwa we need technology in every classroom and in every student and teacher's hand, because it is the pen and paper of our time, and it is the lens through which we experience much of our world. Yang berarti kita membutuhkan teknologi di setiap ruang kelas dan di tangan setiap siswa dan guru. Karena itu adalah pena dan juga kertas di zaman kita. Jadi teknologi ini merupakan satu lensa yang mana melaluinya kita bisa mengalami atau kita bisa melihat dunia ini dengan lebih besar. Jadi saya berharap Bapak Ibu semua di sini tidak memiliki pandangan bahwa kehadiran teknologi di dalam pendidikan ini menjadi satu hal yang membebani begitu. Pengalaman saya pernah bertemu dengan beberapa guru yang mungkin karena perbedaan generasi, jadi mereka merasa bahwa teknologi itu bukanlah bagian kami itu adalah bagian guru-guru yang masih muda, kami yang sudah tua sudahlah. Nah, mungkin pandangan seperti itu tidak baik untuk kita gunakan sebagai seorang guru ya. Justru kita harus menerima keberadaan teknologi ini sebagai ibarat pena dan kertas yang kita gunakan di zaman ini. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mengingat lagi ke belakang ya, kalau pendidikan yang telah kita alami sebelum sekarang ini, ada yang namanya traditional teaching and learning atau pembelajaran yang tradisional, dan juga ada pembelajaran menggunakan teknologi. Mungkin Bapak dan Ibu mengalami pengalaman yang sama seperti saya ya. Saya tidak yakin semuanya, tetapi mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian yang pernah mengalami pengalaman di mana pendidikan yang pernah kita alami saat masih sekolah adalah pendidikan bentuk pembelajaran yang bersifat tradisional, di mana bahan dan peralatan pembelajaran itu hanya sebatas kertas, hanya sebatas buku atau sebatas buku paket ya. Saya ingat dulu waktu masih di jenjang SD itu buku paket Erlangga namanya. Kemudian akses untuk mendapatkan informasi pun sangat terbatas, karena saat itu saya ini juga tinggal di kampung, tidak ada listrik, jadi janganlah berharap bagaimana mendapatkan informasi dari internet. Mengerti arti internet saja waktu itu belum. Kemudian pengajaran dan pembelajaran itu biasanya monoton ya, jadi seperti sesuatu yang berulang karena ada peraturan. Misalkan guru masuk ke kelas membawa buku paket, guru meminta siswa, oke, silakan membuka buku paket halaman 52. Ketua kelas silakan maju ke depan kelas, menulis papan tulis, lalu yang lainnya menyalin, seperti itu kurang lebih. Dan mengerjakan soal latihan dari nomor 1 sampai nomor 20, kemudian dikumpulkan dan guru memberikan penilaian. Jadi pembelajaran ini bersifat monoton sekali. Berbeda dengan pembelajaran menggunakan teknologi. Kita bersyukur ya, dengan adanya pandemi, bukan berarti kita bersyukur karena pandeminya, tetapi dampak dari pandemi ini membuka pemahaman kita bahwa teknologi ini sangat diperlukan di dalam dunia pendidikan. Dan sudah kita secara berangsur sudah mulai menggunakan teknologi di dalam pendidikan, dan ini adalah hal yang baik sekali yang perlu kita terus kembangkan khususnya sebagai tenaga pendidik. Nah, kalau kita menggunakan teknologi di pembelajaran, apa yang kita dapatkan? Tentunya ini berbeda dengan pembelajaran tradisional karena aksesnya lebih luas. Kita bisa mempunyai kesempatan untuk mengakses materi dan informasi tentang pendidikan mengenai konten-konten tertentu dalam pendidikan ini secara lebih luas, bukan hanya guru tetapi siswa maupun orang tua. Kemudian lebih banyak saluran dan alat yang tersedia untuk komunikasi serta kolaborasi. Nah, ini bagus juga. Kalau pembelajaran tradisional ini bersifat monoton ya, tidak ada kolaborasi, begitu lebih individual. Tetapi melalui teknologi ini kita juga punya kebebasan, lebih banyak saluran untuk
melakukan pembelajaran kolaborasi sebagaimana seperti yang sedang kita laksanakan saat ini, kolaborasi antara Pak Ali, Ibu Tere, dan juga saya. Kemudian yang terakhir, pembelajaran menggunakan teknologi ini memungkinkan pembelajaran yang kita berikan kepada siswa ini adalah student center learning, yang artinya pembelajaran ini tidak berfokus kepada guru tetapi berfokus kepada siswa-siswi. Dan saya mengerti sekali Bapak dan Ibu sudah paham bagaimana kita bisa mengadakan pembelajaran yang berfokus kepada peserta didik. Oke, baik, saya mau pastikan apakah suara saya masih terdengar? Masih, Bu, Bu. sangat jelas. Iya. Nah, oke, Bapak Ibu, dengan adanya teknologi ini menuntut kita untuk bisa menghadirkan pembelajaran yang bersifat inovatif. Nah, kira-kira mengapa harus inovatif? Kalau kita lihat dari arti katanya, inovatif ini bahasa Inggrisnya inovatif, yang berakar pada kata to innovate, yang mempunyai arti menemukan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru ya Bapak Ibu, artinya berbeda dari sebelumnya, berbeda dari biasanya. Sehingga pembelajaran ini yang kita buat tidak monoton dan lebih menarik perhatian siswa. Dan pembelajaran yang inovatif, yang tidak biasa ini, yang baru, ini mendorong mereka untuk bisa berpikir kreatif, sehingga mampu memunculkan ide-ide baru yang positif. Nah, pembelajaran inovatif ini sangat penting untuk kita laksanakan di dalam kelas, supaya apa? Supaya bisa mencapai tujuan dari kurikulum itu sendiri, tujuan pembelajaran. Karena pembelajaran inovatif ini merupakan pembelajaran yang memberikan kesempatan pada peserta didik untuk bisa membangun pengetahuan mereka sendiri secara mandiri. Tetapi bukan berarti tanpa pendampingan dari guru. Tetap guru harus memberikan pendampingan atau memfasilitasi pembelajaran itu. Namun pembelajaran yang kita lakukan adalah pembelajaran yang berfokus kepada peserta didik. Nah, Bapak Ibu, itu sedikit penjelasan dari saya. Ada beberapa contoh model pembelajaran inovatif yang berbasis digital atau berbasis TIK ya. Nah, ada 3 yang saya tuliskan di sini. Yang pertama project based learning atau model pembelajaran di mana peserta didik diberikan kesempatan untuk memecahkan sebuah masalah melalui proyek-proyek tertentu. Kemudian juga ada game based learning di mana mereka mempelajari konten-konten tertentu melalui permainan yang mengasihkan dan juga yang melatih kemampuan berpikir mereka. Kemudian ada juga discovery inquiry learning, di mana ini adalah model pembelajaran bagi anak-anak. Mereka bisa mempelajari, mendalami konten-konten tertentu dan membuat satu kesimpulan berdasarkan konten yang mereka pelajari. Dan model pembelajaran inovatif ini bisa kita lakukan melalui yang sudah Pak Ali dan Ibu Tere jelaskan, portal Merdeka, platform Merdeka Mengajar, dan juga portal Rumah Belajar. Oke. Nah, ini adalah salah satu contohnya Bapak Ibu. Saya ambil contoh dari portal Rumah Belajar ya. Bagaimana kita bisa menerapkan pembelajaran inovatif menggunakan portal Rumah Belajar. Kalau kita lihat tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ali bahwa ada fitur utama dan juga fitur pendukung. Nah, fitur utama itu berupa kelas maya, kemudian berupa sumber belajar, ada bank soal, kemudian ada lab maya. Kemudian ada juga fitur pendukung. Nah, fitur pendukung ini ada peta budaya, ada buku sekolah elektronik, karya bahasa, pengembangan profesi. Pengembangan profesi ini seperti yang sedang Ali dan Ibu Tere ikuti, yaitu pembatik. Kemudian ada blok pena dan juga ada Educate. Jadi ini adalah fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan untuk memberikan pembelajaran yang baik kepada peserta didik kita. Sebagai salah satu contoh, saya akan gunakan sumber belajar. Misalkan saya ini mau mengajar, namun saya tidak punya banyak waktu untuk membuat video. Jadi saya dapat menggunakan fitur sumber belajar untuk mendapatkan informasi mengenai konten yang akan saya ajarkan. Jadi saya tidak perlu membuatkan video, mungkin saja sudah ada video dari sumber belajar. Oke. Nah, Bapak Ibu,
Berikut ini adalah pembelajaran, saya akan menjelaskan apa yang sudah saya lakukan, pembelajaran inovatif menggunakan sumber belajar. Namun ada juga langkah-langkah yang akan harus kita lakukan kalau kita mau menggunakan sumber belajar yang ada di portal rumah belajar. Yang pertama, kita terlebih dahulu harus mengakses konten dari fitur sumber belajar. Kita harus memastikan apakah konten yang akan saya ajar ini sudah ada di sumber belajar atau belum. Nah, ini seperti yang Pak Ali tadi katakan ya, kalau misalkan kita tidak menemukan konten yang kita mau, itu berarti kita punya kesempatan untuk bisa membuat konten tersebut dan kita bisa menguploadnya di sumber belajar ini, di rumah belajar ini. Kemudian yang kedua, kita bisa mengunduh konten yang sudah kita dapatkan apabila kita mau menggunakan secara offline. Lalu kita perlu menyediakan dan membagikan link yang sudah kita dapatkan dari sumber belajar ini. Misalkan kita dapatnya video, kita membagikannya kepada peserta didik. Lalu kita juga harus menyiapkan lembar kerja peserta didik, di mana mereka, misalkan setelah mereka menonton video, mereka harus mengerjakan LKPK yang sudah kita sediakan. Lalu apabila Bapak dan Ibu mempunyai peserta didik yang tidak terjangkau koneksi, maka materinya bisa di-print dan diberikan kepada mereka. Lalu yang keenam, peserta didik mengumpulkan dan mengelola informasi dari sumber belajar. Dari link yang sudah kita berikan kepada mereka, mereka pun akan akses materi tersebut dari fitur sumber belajar ini. Kemudian yang berikut, peserta didik diminta untuk mengerjakan LKPK yang sudah guru berikan, yang sudah guru sediakan sesuai dengan arahan. Dan yang kedelapan, mereka menyajikan hasil kepada guru. Dan setelah itu guru harus memberikan feedback atau memberikan koreksi terhadap hasil belajar. Dan yang terakhir adalah peserta didik dan guru melakukan evaluasi pembelajaran dan juga kesimpulan bersama. Oke, kita lihat di sini. Saya membuatkan satu contoh pembelajaran inovatif memanfaatkan portal rumah belajar. Ya, karena sebelumnya saya mengajar kelas 1, saya coba buatkan RPP kelas 1, mata pelajaran tematik ya, jadi ada gabungan, kurang lebih ini bahasa Indonesia dan SPDP. Kelas 1 semester 1 topiknya diriku, aku dan teman baruku. Jadi bayangannya kurang lebih ini adalah materi awal ya, di awal pertemuan, kurang lebih pertemuan pertama dan pertemuan kedua, karena baru belajar tentang diriku, aku dan teman baru. Oke, nah seperti biasanya di dalam RPP pasti ada KI, KD yang sudah saya tuliskan, namun saya kasih contoh saja di sini indikator dan juga tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, di mana saya ingin peserta didik mampu menyebutkan 2 nama temannya melalui kartu nama yang dibuat dengan tepat. Kemudian peserta didik mampu memberikan hiasan yang tepat pada kartu nama yang dibuat dengan menarik menggunakan pensil warna. Jadi ini ada kombinasi integrasi antara pelajaran bahasa Indonesia dan juga pelajaran SPDP. Nah, model pembelajarannya adalah project based learning, di mana anak-anak ini memecahkan satu masalah melalui project yang akan mereka kerjakan. Nah, projectnya ini adalah project sederhana, yaitu mereka membuat kartu nama dengan hiasan yang sederhana menggunakan pensil warna, gitu. Masalahnya apa? Masalahnya adalah bagaimana mereka bisa mengenal teman-teman baru mereka yang satu kelas, seperti itu. Kemudian metode pembelajaran yang ada itu adalah tanya jawab melalui pembelajaran online ya. Ini kurang lebih RPP-nya untuk pembelajaran daring Bapak Ibu ya. Kemudian metode pembelajaran lainnya aktivitas mandiri ya dalam mengerjakan proyek. Dan yang terakhir adalah mereka harus mempresentasikan proyek yang sudah mereka kerjakan. Nah, kurang lebih ini adalah gambaran intinya. Ada kegiatan pembuka ya, seperti yang biasa Bapak Ibu lakukan pada umumnya, ada salam, kemudian memberikan pertanyaan persepsi, kemudian ada tanya jawab terkait pertanyaan persepsi yang diberikan, lalu penyampaian agenda dan juga penjelasan tujuan pembelajaran. Nah, mungkin kita bisa lihat di sini bagaimana kita memberikan pembelajaran yang bersifat student center, di mana saya tidak di kegiatan
pembuka, saya tidak serta-merta langsung memberitahu agenda yang akan dipelajari. Namun saya terlebih dahulu meminta peserta didik untuk membaca agenda pembelajaran yang disajikan melalui PowerPoint. Jadi mereka diberikan waktu untuk membaca dulu terlebih dahulu. Kemudian saya menjelaskan seperti itu. Jadi lebih kepada guru memfasilitasi dan memberikan kebebasan bagi peserta didik untuk mengeksplor pembelajaran yang dilakukan pada sesi tersebut. Lalu yang berikut adalah kegiatan inti. Kurang lebih di dalam kegiatan inti saya menggunakan portal rumah belajar ya. Yang linknya ini saya ambil dari fitur sumber belajar. Saya meminta anak-anak untuk menonton video tentang diriku, aku dan teman baruku. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk bisa menstimulus pengetahuan mereka tentang diri mereka dan juga teman mereka. Nanti kemudian ada kegiatan tanya jawab, apa yang kalian dapatkan dari video ini, seperti itu, berkaitan dengan video yang mereka tonton. Kemudian mereka diberikan kesempatan lagi untuk membaca aturan mengenai proyek yang akan mereka lakukan. Lalu mereka melakukan proyek mereka diberikan kesempatan untuk berkenalan dengan teman mereka secara online ya, tentunya sesuai dengan aturan yang sudah diberikan oleh guru. Mereka bisa menanyakan nama teman mereka, lalu mereka menuliskan nama teman mereka itu di kertas dan memberikan hiasan. Nah, di sini peran guru apa? Peran guru adalah memfasilitasi dan juga memberikan jawaban apabila ada pertanyaan. Nah, Bapak Ibu, coba bayangkan ini adalah pembelajaran anak kelas 1 ya. Kalau mungkin Bapak Ibu yang mengajar di kelas besar pikirnya, wah, seperti itu ya, sederhana sekali, tetapi dalam pelaksanaannya apabila di kelas 1 ini meskipun sederhana tapi pelaksanaannya itu membutuhkan waktu dan juga penjelasannya itu harus dilakukan berulang kali untuk anak kelas 1. Lalu setelah itu anak-anak diminta untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Jadi mereka setelah melakukan proyek mereka harus presentasi. Lalu memberikan masukan, tanggapan atas hasil presentasi teman. Jadi memberikan, setiap siswa diberikan kesempatan untuk memberikan masukan kepada hasil kerja temannya. Lalu guru juga memiliki peran untuk memberikan masukan dan juga memperbaiki. Lalu ada kesimpulan bersama dari pembelajaran tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini inovatif pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran yang berfokus kepada siswa, di mana guru hanya memberikan berperan sebagai fasilitator. Jadi kita bisa memanfaatkan materi-materi, konten-konten yang ada di fitur sumber belajar untuk membantu kita di dalam mempersiapkan pembelajaran seperti ini. Lalu kegiatan penutupnya tentunya ada evaluasi, dan yang menarik di kegiatan penutup ini, saya juga memanfaatkan salah satu fitur pendukung yang ada di portal rumah belajar, yaitu EduGame. Nah, EduGame ini adalah fitur yang menyediakan game-game yang baik ya, game-game yang bersifat konten-konten begitu, jadi kita bisa menggunakannya untuk diberikan kepada anak-anak dan anak-anak bisa memainkan game sambil belajar begitu. Jadi kebetulan saya mendapatkan link game yang berjudul Diriku. Jadi mereka belajar memainkan game yang berkaitan dengan topik yang baru saja mereka pelajari. Nah, namun sebelum kita memberikan mereka kesempatan untuk memainkan game, sebagai guru perlu kita terlebih dahulu menjelaskan aturannya. Lalu mereka perlu mendapatkan skor terbaik dari game yang mereka mainkan dan mereka screenshot kemudian memberikannya kepada guru, dan sebaliknya guru memberikan apresiasi seperti itu. Jadi kurang lebih itu adalah gambarannya. Nah, Bapak Ibu bisa akali apakah pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan ini secara tatap muka atau secara daring, atau misalkan mungkin anak-anaknya tidak memiliki koneksi, nanti bisa diakali. Tetapi sumber belajarnya ya diambil dari portal rumah belajar. Jadi Bapak Ibu silakan mengeksplor topik-topik yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Lalu berikut ini adalah salah satu contoh bukti karya juga yang sudah saya kerjakan dan saya upload ke portal platform Merdeka Mengajar, yaitu mengenai pelajaran profesi. Ini tematik juga kelas 1 dan
model pembelajaran yang saya gunakan adalah game based learning, di mana di dalamnya terdapat penjelasan tujuan pembelajaran, terdapat penjelasan game yang akan dimainkan, lalu anak-anak bermain game, tetapi di dalam game itu sudah ada konten materinya dan juga game yang berkaitan dengan topik pembelajarannya, yaitu profesi, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, sekian dari saya. Yang terakhir, ada satu kutipan juga yang menarik yang ingin saya bagikan dengan Bapak Ibu. Technology is an effective tool that can make education more meaningful and engaging for teacher and students alike. Yang artinya teknologi adalah alat yang sangat efektif untuk membuat pendidikan itu menjadi lebih berarti dan juga menarik untuk guru dan juga peserta didik. Jadi Bapak Ibu tetap semangat terus mengembangkan keterampilan penggunaan teknologi di dalam pendidikan supaya bisa menghadirkan pembelajaran yang lebih bermanfaat bagi peserta didik kita. Sekian dari saya, terima kasih, selamat sore semuanya. Selamat sore Bu Okta, wah luar biasa sekali. Jadi memang ya dengan teknologi ini salah satu alat yang efektif memang ya untuk lebih mengeksplor, lebih menggali, lebih dalam lagi berkaitan dengan pembelajaran yang lebih bermakna tentunya ya. Tapi kita harus juga tahu Bapak Ibu sekalian ya, teknologi ini juga seperti dua sisi ya. Nah, harapannya kita selalu bisa memanfaatkan untuk yang terbaik tentunya untuk anak didik. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang tadi sudah sempat bertanya, nah tadi sudah ada paparan, ada praktik baik ya, sesuai dengan topik kita ya, kita ingin menumbuhkan ekosistem digital. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi Bapak Ibu sekalian yang masih kesulitan berkaitan dengan hal-hal yang berbau teknologi, jadi Bapak Ibu sekalian langkah awal tentu harus bisa bergabung pada ekosistem yang sesuai atau relevan tentu kaitannya dengan digital ini. Nah, mau tidak mau sekarang ini sudah serba digital. Bapak Ibu sekalian juga tentu tahu sekarang anak SD saja ujian diwajibkan pakai komputer atau ANBK kemarin asesmen ya. Nah, itu memang seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sekarang tuntutan yang ada di negeri kita ya seperti itu, mau tidak mau ya kita sebagai guru juga tentu harus menyesuaikan. Kalau siswa saja kelas 5 sudah ujian langsung dengan komputer itu, dan tentu kita juga ya setidaknya harus ada semangat untuk belajar lagi untuk mempelajari teknologi. Nah, mudah-mudahan kegiatan ini bisa menumbuhkan atau bisa menjadi sebuah kolaborasi ya, kita sama-sama bertransformasi untuk menumbuhkan ekosistem digital menuju merdeka belajar Bapak Ibu sekalian ya. Baik, tidak berpanjang-panjang, langsung saja silahkan kalau Bapak Ibu sekalian ingin ditanyakan atau di-sharekan ya, dengan senang hati kita kolaborasi bersama di sini, langsung bisa raise hand. Jadi nanti kami persilakan untuk Bapak Ibu sekalian menyampaikan. Tadi ada yang raise hand, Ibu Delvia Tabita, silahkan Ibu Guru. Ya, selamat sore untuk kita semuanya. Selamat luar sore. biasa. Ya, luar biasa. Saya sangat mengapresiasi penyampaian materi dari Bapak Joni, Ibu Teresia, Ibu Okta, bersama Bapak Ali Zainal. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama itu berkaitan dengan platform Merdeka Mengajar. Begini, Ibu Teresia ya, saya bertanya pada Ibu Teresia, dalam platform Merdeka Mengajar itu pada modul menyebarkan pemahaman ya, modul berkaitan dengan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara itu saya sudah melakukan aksi nyata. Kemudian saya sudah kirimkan. Dan sampai sekarang sertifikat saya belum dapat, Bu. Masih penjelasan itu lagi menunggu seperti itu. Nah, itu kira-kira aksi nyata yang saya berikan itu apa sesuai dengan kriteria? Apakah saya harus menunggu dulu? Apakah saya harus menyelesaikan semua modul-modul yang ada sampai dengan semangat guru kalau tidak salah itu ya? Ada yang terbaru, kalau tidak salah semangat guru 2, apakah seperti itu baru kami dapatkan sertifikat atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, tantangan memang luar biasa ya. Saya belajar
melalui PMM ini karena sekolah saya SMP Negeri 1 itu kami tahun pembelajaran pertama itu ada implementasi kurikulum merdeka. Kami masih istilahnya masih merdeka mandiri ya, merdeka belajar ya kalau tidak salah ya Pak Ali ya. Kalau awal Mandiri itu belajar. mandiri belajar ya, terima kasih Pak Ali, masih mandiri belajar. Jadi kami memang dituntut untuk belajar. Namanya tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Joni itu, guru harus dituntut untuk belajar, tidak hanya mengajar, tapi dia harus terus belajar sesuai dengan perkembangan zaman. Dan saya juga banyak hal yang saya pelajari dari PMM itu tersebut, dan ada sedikit tantangan Bapak Ibu, saya mengingat beberapa teman-teman guru yang memang tidak memiliki akses jaring, maksudnya tidak memiliki akses jaringan di tempat mereka mengajar begitu. Misalnya di daerah selatan itu, padahal mereka punya sekali kerinduan untuk mengakses PMM itu tersebut seperti itu karena menjadi sangat berinspirasi, menjadi sumber belajar ya, salah satu sumber belajar dalam kita mengimplementasikan kurikulum merdeka ini seperti itu. Kemudian yang kedua saya juga masih bertanya kepada Ibu Teresia itu yang berkaitan dengan pembatik. Saya sangat tertarik dengan pembatik ini, Bu. Apakah saya bisa saya bisa juga bergabung untuk belajar supaya menambah wawasan saya. Karena memang saya semenjak COVID ini seperti kata Ibu Oktaria tadi, bukan dari COVID-nya ya Bu ya, karena memang ada hal-hal positif yang harus kita ambil, di mana saya juga belajar bagaimana membuat video pembelajaran, kemudian saya harus bagikan kepada beberapa teman-teman yang juga mereka ingin untuk belajar. Nah, seperti itu. Kedua, berkaitan dengan rumah belajar, saya ingin bertanya sama Bapak Ali Zainal. Tadi saya kan coba buka Bapak. Nah, ini masuk pakai akun apa ya? Atau saya harus daftar dulu buat akun atau bagaimana? Ya, yang berikut, mohon maaf ya banyak sekali pertanyaan ini. Borong semua, Bu, ya? Saya ingin bertanya lagi sama kepada Ibu Okta. Saya sangat mengapresiasi juga yang materi yang telah disampaikan oleh Ibu Okta berkaitan dengan penggunaan game. Itu saya juga pernah mencoba. Ternyata di dalam kelas itu proses pembelajaran itu tidak selamanya harus berpusat pada guru ya. Memang harus pendidikan itu harus berpusat pada anak, proses pembelajaran harus berpusat pada anak. Jadi itu harus ada yang namanya kreatif, efektif, inovatif, dan juga menyenangkan. Jadi penggunaan game itu memang luar biasa. Kemarin saya juga ingin berbagi, saya kan mengajar agama, pendidikan agama Kristen itu saya mencoba bawa speaker. Speaker 2 Bu, di dalam kelas, terus ayo kita nyanyi bersama. Dan anak-anak itu kelas itu memang suka ribut, kalau mau bilang namanya anak-anak kan. Jadi ketika mereka menyanyi, terus ada games yang saya lakukan, ada buat juga ice breaking, seperti itu. Akhirnya ketika mereka memaparkan tugas yang saya berikan melalui diskusi kelompok itu mereka sangat bersemangat. Dan saya berterima kasih juga untuk pemaparan dari Ibu Oktaria. Dan yang ingin saya tanya saya ingin bertanya, apakah ada tips-tips lagi selain penggunaan game? Apakah ada tips-tips lagi yang lain lagi buat saya dengan teman-teman untuk menambah wawasan atau menambah ilmu kami supaya lebih kreatif lagi dalam proses pembelajaran. Karena kan kurikulum merdeka itu ada namanya pembelajaran diferensiasi. Di mana pembelajaran diferensiasi itu sebelum melakukan kita ada namanya diagnostik awal. Jadi siswa memiliki minat dan kebutuhan belajar yang sangat berbeda. Nah, bagaimana cara untuk kita melakukan proses pembelajaran yang diferensiasi itu yang lebih menarik lagi seperti itu Ibu. Dan ada satu kalimat yang saya ingin katakan, berbagi praktik itu sangat penting dan sangat baik. Dan saya berterima kasih untuk platform Merdeka Mengajar, ada banyak hal yang saya dapatkan, saya bisa belajar dari praktik baiknya Ibu Teresia, sebentar saya nonton ya Bu ya, Bapak Ali Zainal juga, sebentar saya nonton, dan juga ada beberapa hasil-hasil karya teman-teman se-Indonesia yang luar biasa yang menjadi inspirasi buat saya. Jadi saya memang dalam proses pendidikan guru penggerak ada banyak hal juga saya pelajari, dan ketika saya belajar dari platform Merdeka Belajar,
saya juga tambah termotivasi untuk itu. Karena kita guru ini harus tetap belajar, tetap termotivasi walaupun banyak tantangan, salah satunya itu pada akses jaringan. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Wah, terima kasih sekali Ibu Delvia ya. Wah, luar biasa. Ibu tadi pasti ngecek WA status. Oh, di grup ya kayaknya ya. Iya Langsung di grup, Pak. diborong ini. Sampai nggak kebagian ini yang lain ini bertanya. Jadi saya ulang Bu ya. Pertama itu terkait dengan PMM sertifikat ya. Lalu pembatik untuk login. Kemudian gabung pembatik ya maksud saya. Untuk gabung di pembatik. Lalu di rumah belajar loginnya ya. Kemudian untuk edugame atau diferensiasi lebih menarik lagi, Ibu. Itu apakah ada yang terlewat, Ibu? Itu Tidak ya? ada, Pak. Ya, Oke, baik. sudah Jadi pas. Bapak Ibu sekalian, kita namanya kolaborasi, kita bisa saling berbagi, saling memberikan informasi demi kemajuan bersama dan tentu endingnya adalah siswa kita, Bapak Ibu ya. Tetapi dalam hal ini kami beri kesempatan dulu kepada Ibu Tere, mungkin bisa merespon apa yang ada dalam kegelisahan dari Ibu Delvia tadi ya. Ibu Delvia ini luar biasa sekali, saat ini lagi padat-padatnya acara guru penggerak sepertinya ya. Tapi menyempatkan hadir, wah keren sekali Ibu ya. Semoga semangatnya terus, konsisten dan menular kepada Bapak Ibu yang lain tentunya. Oke Bu Tere, Amin, amin. silahkan. Oke, makasih. Saya tadi tuh kaget loh ketika Bu Delvia mulai mulai bertanya. Kagetnya karena semangat sekali gitu ya. Sebetulnya ini jam-jam rawan nih, jam-jam ya jam-jam istirahat. Tapi semangatnya Bu Delvia ini memang benar saya sangat mengapresiasi. Bahkan Ibu menyimak semua pemaparan dari kami tadi ya Bu ya. Dan terima kasih banyak untuk beberapa pertanyaannya, khususnya dari materi yang ditanyakan kepada saya. Yang pertama terkait dengan sertifikat PMM. Nah, disinilah Bu, jadi ternyata kesabaran kita itu diuji. Gitu. Nah, saya menyelesaikan beberapa topik itu bahkan dari bulan Juli ya, kalau tidak salah waktu itu. Dan baru 4 hari yang lalu Bu. 4 hari lalu itu berarti masih di bulan Oktober ini ya, sekitar 20 lebih. Itu sudah dari berarti bulan Juli, Agustus, September. Nah, 3 bulan lebih baru saya dapatkan sertifikatnya Bu. Nah, saya hampir tiap hari tuh saya buka karena saya penasaran. Ini apa yang salahnya seperti Ibu tadi kan? Apa saya harus mengulang lagi mempelajari tapi semuanya sudah centang hijau nih. Kalau di situ keterangannya sudah centang hijau kemudian ada tulisan sertifikat menunggu validasi berarti itu sebetulnya tinggal kita menunggu saja dari kementerian karena memang ada keterangan juga di kayak di helpdesk-nya ya Bu ya, seperti di helpdesk-nya itu kalau misalnya keterangan kita sudah menunggu validasi berarti memang betul-betul sedang divalidasi. Kenapa perlu proses validasi? Karena sekali lagi PMM ini bukan istilahnya hanya kita sekedar mengupload saja atau mengirim saja. Buktinya itu tadi ya Bu ya, ada teman saya karyanya bagus gitu Bu, dibuat dengan aplikasi yang memang menghasilkan produk berkualitas, tetapi sayangnya terkena plagiasi Bu. Nah, ada tulisan plagiasinya yaitu pada saat validasi itu. Begitu. Jadi yang memvalidasi itu bukan mesin kalau menurut saya ya, tetapi oleh manusia juga. Artinya oleh orang kementerian juga yang mungkin dalam bentuk tim dan betul-betul dilihat di situ sehingga memang butuh kesabaran karena dalam satu hari saja pastinya ribuan atau mungkin puluhan ribu karya yang masuk sehingga harus betul-betul dicek, divalidasi. Jadi kuncinya adalah bersabar untuk menunggu sertifikatnya. Contohnya saya tadi 3 bulan begitu ya Bu ya. Kalaupun nanti ada yang harus diperbaiki, nanti akan ada tulisannya di situ. Ya, mengapa harus diperbaiki dan seperti apa perbaikan yang diminta. Itu ada seperti itu keterangannya, Bu. Kemudian terkait dengan jaringan. Nah, saya juga sering sekali berhubungan dengan BGP Provinsi NTT. Kebetulan saat itu ada Ibu Nia dan bahkan Bapak Kepala BGP saya sudah bertemu secara langsung dengan beliau di Sumba Tengah dan sering menyatakan bahwa kenapa kok Sumba Tengah ini termasuk daerah di Kabupaten Kota NTT ini yang sedikit sekali mengakses terkait dengan PMM begitu ya. Jadi data-data itu ada Bu. Bahkan Ibu Delvia ini dari sekolah apa Bu namanya? Sumba Timur, Bu. Saya dari Sumba Timur, SMP Negeri 1 Wengapu. Kebetulan juga Bapak Kepala Balai Guru Penggerak itu pernah bertemu saya dan kami juga membahas tentang PMM ini. Seperti itu, Bu. Oke.
Ya, luar biasa, Bu. Jadi misalnya kepala sekolah dan guru dari sekolah Ibu misalnya ya jumlahnya itu ada 20. Dan nanti yang 20 itu nanti akan terdata, Bu, berapa orang yang sudah login di PMM. Kemudian setelah itu loginnya itu sudah sampai mana? Apakah sudah sampai aksi nyata ataukah baru mengerjakan proses tapi belum lulus? Itu ada keterangannya semua. Sangat rinci. Jadi kita tidak bisa apa Ibu sudah mengakses? Sudah. Oh, padahal belum diakses sama sekali. Nah, datanya itu ada, hanya memang tidak ditampilkan siapa namanya yang sudah mengakses PMM, kemudian siapa yang belum. Tetapi data dari sekolah misalnya jumlah gurunya ada 20, berarti nanti ketahuan 20 itu posisinya di mana-mana, begitu ya. Nah, kemudian kalau terkait dengan kendala jaringan, memang ini juga terjadi bukan hanya di daerah Ibu ya, tetapi saya kira di Sumba Tengah, bahkan di daerah lain di Indonesia juga banyak yang terkena kendala jaringan untuk mengakses PMM. Karena kalau tidak salah ya Pak Ali, PMM ini baru bisa diakses secara online ya, tidak bisa ada atau fitur-fitur yang lainnya. Hanya memang terkait dengan perangkat itu yang bisa kita download lalu kita bisa gunakan offline. Tetapi untuk mengakses pelatihan mandirinya itu sepertinya harus online ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir pertanyaan bagi saya itu terkait dengan daftar pembatik. Jadi tadi saya sisipkan promosi ya Bapak Ibu ya, promosi terkait dengan program pembatik ini. Silakan, nanti ini terbuka untuk umum, Bapak dan Ibu guru bisa untuk mendaftar pembatik, tetapi untuk tahun ini kita sudah sampai di level 4. Tahun depan itu biasanya pembukaan sekitar bulan Maret, Bu. Jadi saya juga istilahnya mendapat informasi terkait pembatik ini, kebanyakan itu dari media sosial Pusdatin, ya, seperti di IG-nya, Instagram, ataupun juga di Facebook. Selain itu, kalau kita berteman dengan istilahnya teman-teman juga yang seperti para DRB NTT, kita di sini sudah ada 5 ya Pak Ali ya, DRB NTT, dan ada yang kami undang sebetulnya hadir hari ini bersama dengan kita, yaitu Ibu Dewi. Beliau adalah DRB NTT tahun 2020. Nah, maksudnya kita berteman dengan para DRB itu sehingga informasi-informasi terkait dengan pembatik ataupun terkait dengan Pusdatin itu nanti kita bisa dapatkan sesegera mungkin. Seperti itu, Bu. Jadi silakan semua bisa mendaftar, begitu ya, Bapak Ibu. Jadi itu saja Pak Ali yang untuk jawaban dari yang ditanyakan terkait dengan materi saya. Sebelumnya saya ingin menyapa juga, ini ada teman saya nih Pak Pardi ya. Terima kasih Bapak sudah bergabung, Bapak Ibu juga yang lain. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih masih bersama dengan kami. Ya, silakan Pak Ali bisa lanjut untuk menjawab pertanyaan. Masih ada 15 menit nih Bapak Ibu sekalian ya. Nanti bisa lewat sedikit tidak apa-apa ya kalau kita lihat nanti. Lalu Bu Okta silakan. Tadi ada Bu Okta atau saya ya? Saya sepertinya ya. Rumah belajar ya. Jadi rumah belajar itu kita harus daftar dulu Bu. Nanti tahun depan. Jadi Ibu Delvi dan Bapak Ibu yang lain, kalau belum berteman di saya di WA itu berteman saja. Nanti pasti saya posting kok. Saya update seperti kegiatan ini dan di grup Sumba Timur itu ya. Pasti saya posting kegiatan-kegiatan yang sejenis ini berkaitan dengan program-program Pusdatin, Kemdikbud ya. Itu. Jadi simpelnya Bapak Ibu sekalian untuk rumah belajar itu Bapak Ibu harus mendaftar terlebih dahulu, nanti login dan nanti bisa mengakses pelatihan-pelatihan. Jadi seperti platform Merdeka Mengajar begitu ya. Jadi login dulu, nanti di dalam bisa mengakses pelatihan. Nah, ini bocoran Bapak Ibu sekalian ya. Saya bocorkan hanya di sini. Yaitu nanti ke depan itu semuanya akan terintegrasi di platform Merdeka Mengajar. Jadi ketika kita mengakses platform Merdeka Mengajar, nah nanti di dalamnya akan ada lengkap SIM PKB, kemudian rumah belajar ya, dan lain-lain program atau produk dari Kemdikbud. Nah, ini bocoran saja sementara masih dalam persiapan dari Pusdatin Bapak Ibu sekalian ya. Itu. Ya, kalau Ibu Delvia nanti masih bingung, tenang saja. Nanti pas saat pendaftaran nanti bisa kontak saya, langsung saya pandu nanti, Ibu. Begitu, yang berikut edugame ini Bu Okta dan diferensiasi lebih menarik ini sepertinya ya. Silahkan Ibu Okta. Oke, baik, terima kasih Pak Ali. Terima kasih Bu Delvia untuk pertanyaannya. Ini maksud pertanyaannya fitur selain edugame ya, yang bisa digunakan ya dari portal rumah belajar atau gimana Bu? Iya Bu, selain game. Kalau saya boleh tahu Ibu mengajar agama kelas berapa ya? Agama Katolik apa agama Kristen atau agama
Muslim, Ibu? Saya mengajar agama Kristen Protestan. Oke, baik. Baik, terima kasih Ibu. Kalau misalkan kita lihat di dalam portal Rumah Belajar itu sebenarnya kan ada banyak fitur pendukung ya selain EduGame. Ada fitur utama, ada fitur pendukung. Nah, fitur pendukung itu selain EduGame ada juga yang bisa digunakan itu buku sekolah elektronik. Jadi mungkin Ibu bisa cari buku yang sesuai dengan kebutuhan Ibu, lalu Ibu memberikan tugas kepada anak-anak untuk membaca buku tersebut. Lalu ada juga latihan yang diberikan. Kemudian ada juga sumber lain yang ada di portal Rumah Belajar. Nanti kalau Ibu scroll terus sampai ke bawah ada yang namanya sumber lainnya. Nah, sumber lainnya ini berupa radio edukasi, TV edukasi, dan juga suara edukasi. Jadi Ibu bisa mencari materi-materi yang sesuai dengan kebutuhan Ibu, seperti itu. Ataupun Ibu bisa menuliskan seperti blog, kemudian Ibu masukin blog Ibu yang berisi materinya tertentu, materi yang Ibu siapkan, dan Ibu masukin ke dalam portal Rumah Belajar, lalu meminta anak-anak untuk membacanya, begitu. Mungkin kalau Ibu ingin meminta inspirasi dari hal lain ya, yang misalkan di luar dari portal Rumah Belajar, saya ingin memberikan beberapa hal yang mungkin bisa membantu Ibu untuk memberikan pembelajaran yang lebih inovatif kepada anak-anak. Ibu juga bisa, kalau misalkan Ibu belum menemukan di portal Rumah Belajar, Ibu bisa menggunakan saya ingat saya juga karena pengalaman saya pernah mengajar agama Ibu ya, jadi saya ingin membagikan dengan Ibu. Ibu bisa menggunakan aplikasi Alkitab yang ikonnya itu coklat, bisa di-download di Play Store. Nah, di sana itu Ibu bisa mendapatkan kesempatan untuk membaca buku dengan topik tertentu bersama dengan siswa, lalu saling memberikan komentar, kemudian bisa meminta siswa untuk melakukan proyek, misalkan mereka membaca bagian Alkitab tertentu, mereka membuat proyek di dalam aplikasi itu, lalu dibagikan seperti itu. Bisa juga Ibu gunakan Google Slide, di mana anak-anak diminta untuk menuliskan refleksi mereka secara kolaborasi ya, kolaboratif bersama teman-teman mereka di dalam satu slide. Jadi satu orang setiap siswa mendapatkan satu slide, dan di dalam slide itu dia menuliskan refleksinya, misalkan dari pembelajaran yang dia dapatkan seperti itu, kemudian dipresentasikan. Kurang lebih seperti itu Ibu, semoga membantu Ibu ya. Kalau ini nanti bisa saling bertukar nomor, kemudian kita bisa komunikasi lebih lanjut. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak atas penjelasannya Ibu Okta, Ibu Teresia, dan juga Pak Ali. Sangat bermanfaat dan sangat menginspirasi buat saya dan juga teman-teman yang ada. Nanti kita kontak-kontak ya Bu. Saya minta nomor HP-nya melalui Pak Ali ya. Pak Ali, boleh? Oh siap sekali, Kan sudah boleh. diizinkan sama Pak Ibu Okta. Ya, kalau nggak diizinkan nanti saya kasih aja Bu, tenang. Oke, ya. Terima kasih Bu Teresia, Ibu Okta, Ya. Pak Ali. Siap Ibu. Ya, siap. Oh ya, untuk Rumah Belajar itu konten-kontennya kita bisa akses tanpa login, Bu Delvia ya. Kalau mau daftar pelatihan itu baru login. Kalau konten-konten seperti yang saya demokan tadi, saya tidak login tadi. Jadi kita langsung bisa akses bahan ajar di situ tanpa login. Tapi memang ada fitur-fitur tertentu yang harus login, kurang lebih seperti itu. Nah, tadi sudah di-share ini Bu Tere. Nah, nanti pokoknya Bapak Ibu sekalian ya, kalau belum mempunyai kontak, jadi kita bisa saling kolaborasi, saling berteman untuk yang menumbuhkan ekosistem digital tentunya ya. Ekosistem yang positif untuk mengembangkan atau memberikan pelayanan yang lebih baik untuk siswa kita. Nah, berikut Bapak Ibu sekalian silahkan bisa raise hand yang ingin bertanya. Yang penanya berikut, ya penanya kedua, silahkan, atau mau berbagi praktik baik ya, atau mau sharing ya, dengan senang hati, mumpung masih ada waktu kurang lebih 8 menit ya. Dan mari kita sama-sama saksikan di sini sudah hadir bersama Ibu Duta Rumah Belajar, Ibu Dewi Skarsari, sekaligus Kapten Belajar.id. Jadi nanti Bapak dan Ibu sekalian, kalau misalkan ada masalah terkait dengan akun pembelajaran atau ingin tanya-tanya lebih detail, lebih spesifik berkaitan dengan
rumah belajar ya. Di sini sudah ada Ibu Dewi bersama kita. Tidak berlama-lama lagi, silahkan Ibu Dewi dengan hormat kami beri kesempatan ya untuk menyampaikan hal-hal atau poin-poin yang sekiranya sangat kita butuhkan. Silakan Ibu Dewi. Terima kasih Pak Ali. Sebelumnya saya mohon maaf ya Bapak Ibu karena tadi masih ini ada krusial di kelas. Ini juga saya nggak nyalakan kamera, mohon maaf karena masih di luar. Bapak Ibu, terima kasih atas kesabarannya sudah tetap berada di room ini, dan untuk kegiatan di sore ini ada Bapak Ibu sahabat rumah belajar, di mana mereka-mereka nih, beliau-beliau ini adalah 30 besar guru dan tenaga guru yang ada di NTT terbaik gitu Bapak Ibu. Nah, beliau-beliau ini sudah melewati dari level 1 hingga level 4. Sekarang beliau ini punya level berbagi di mana beliau harus mendesiminasikan atau berbagi dengan rekan-rekan sejawat maupun rekan-rekan Bapak Ibu guru minimal di provinsinya masing-masing. Tapi boleh juga membagikan ke seluruh Indonesia. Saya ucapkan sukses untuk Bapak Ibu sahabat rumah belajar tahun 2022, dan kami tunggu juga Bapak Ibu yang lainnya apabila nanti ingin bergabung di program pembatik, ditunggu tahun depan, begitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sahabat rumah belajar yang sekarang akan berbagi dengan Bapak Ibu akan menjadi salah satu kandidat dari Duta Teknologi atau Dutek ya, sekarang biasanya disebut sekarang ini Dutek. Karena sekarang sudah tidak ada lagi Duta Rumah Belajar, tapi Dutek, Duta Teknologi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang ingin bergabung dan menjadi orang-orang seperti seperti sahabat rumah belajar kita yang luar biasa ini, silakan bergabung di tahun depan di program pembatik tahun 2023. Itu saja dari saya Pak Ali, Bu Okta, Ibu Tere, mohon maaf sebelumnya ya. Saya juga mungkin nggak bisa sampai habis karena saya mau lanjut tadi. Masih di kelas saya kebetulan. Iya. Sukses ya, untuk mudah-mudahan lancar. Terus jangan lupa Pak Ali pesen yang tadi malam sebelum 30 Oktober bisa disampaikan ke teman-teman supaya teman-teman semuanya nanti bisa aktifkan. Oke, terima kasih, sukses. Bu Okta, halo, sehat Bu Tere. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Ya. Tambah lagi Bu Dewi. Terima kasih Ya, Bu Pak. Dewi. Tambah lagi dong. Iya Pak, nanti saya ikuti Info-info mungkin atau apa. tentang apa nih, belajar ID ya? Oh ya, makasih diingetin nih. Boleh. Saya pikir Pak Ali tadi mau nyampaikan. Oke, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mungkin rekannya atau muridnya itu belum mengaktifkan akun belajar ID nih Bapak Ibu, informasi terbaru yaitu sekarang PMM ini akan menjadi satu pintu rumah yang dimana di dalamnya aplikasi-aplikasi atau program-program dari kementerian itu ada di sana. Termasuk nanti SIM PKB masuk di sana, rumah belajar masuk di sana. Jadi Bapak Ibu, segera login di PMM dan aktifkan akun pembelajaran, akun belajar ID, karena pintu masuk untuk di PMM ini hanya satu, yaitu akun pembelajarannya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, yang tidak kalah pentingnya lagi adalah akun peserta didik. Nah, ini banyak terjadi kasus nih Bapak Ibu. Kasusnya apa? Gini, muridnya itu sudah beralih jenjang. Misalnya nih dari SD dia sudah naik jenjang ke SMP. Namun di SMP murid tersebut tidak mendapatkan akun terbaru yang berdomain SMP. Ketika dicek-cek ternyata memang akunnya peserta didik ini ketika di SD memang belum diaktifkan, begitu Bapak Ibu. Jadi sekarang kami pun yang di daerah sekitar sekolah saya ya Bapak Ibu sedang mengaktifkan akun yang notabene peserta didiknya itu sudah tidak ada di sekolah. Jadi alumni-alumni yang akunnya itu masih nyangkut di sekolah kita. Gitu. Itu sekarang lagi diaktifkan semuanya dengan harapan peserta didik atau alumni kita itu bisa mendapatkan akunnya di jenjang berikutnya.
hari ini tadi saya menemukan satu sekolah itu ada sekitar 70-an akun siswanya belum diaktifkan sejak 2 tahun yang lalu. Jadi sewaktu dia SD itu belum sempat diaktifkan nih Bapak Ibu. Sekarang posisi yang bersangkutan peserta didik tersebut sudah kelas 2 SMP. Nah, ketika dia di SMP, kami tidak bisa menemukan akunnya. Nah, karena peserta didik tersebut terbaca memang tidak aktif mulai SD dulu. Nah, kasihan kan ya murid kita akhirnya jadi korbannya. Jadi coba Bapak Ibu nanti bisa dicek di admin konsolnya, barangkali ada akun-akun peserta didik yang masih nyangkut nih di sekolahnya Bapak Ibu walaupun sudah lulus. Silakan diaktifkan, kemudian nanti biar operator di sekolah yang terbaru atau sekolahnya sekarang bisa mendapatkan akun dari peserta didik tersebut. Begitu. Kalau misalnya begini, tadi ada sempat pertanyaan juga Bapak Ibu dari operator SD-nya itu. Bagaimana kalau yang mengaktifkan, biarkan saja guru SMP-nya, Bu. Kan guru SMP-nya kan tidak bisa mereset. Yang bisa mereset itu adalah kepala sekolah di sekolah SD-nya. Tuh, yang reset mandiri kan yang bisa mereset kepala sekolah di sekolah SD-nya. Sedangkan kepala sekolah di sekolah SMP-nya tidak bisa karena peserta didik tersebut itu tidak masuk di admin konsolnya. Tuh, jadi tadi kami meminta bantuan guru-guru SD, terutama yang dekat sekolah saya ya Bapak Ibu, untuk mereset dan mengaktifkan akun-akun muridnya. Sehingga tadi itu, makanya saya sudah pasang alarm tadi, Bu Okta, Bu Tere, Pak Ali. Bunyi sih, saya dengar bunyi, tapi masih banyak kepala sekolah yang ke sekolah. Jadinya saya nggak enak juga. Saya mau gabung, tapi kalau nggak ini rame juga, kasihan Bapak Ibu juga, gitu. Jadi ini baru selesai, lanjut besok beberapa yang lain, karena memang tidak bisa saya layani semua di sore hari ini. Gitu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, nanti ini ketika para narasumber membagikan praktik baiknya, atau tadi mungkin sudah mulai dibagikan ya Bapak Ibu silahkan bertanya, silahkan mengadopsi, silahkan menerapkan di sekolahnya masing-masing. Karena saya pun pahami bahwa apa yang diterapkan mungkin di sekolahnya Pak Ali, atau di sekolahnya Ibu Okta dan Ibu Tere itu mungkin tidak sama dengan kondisi di sekolahnya Bapak Ibu. Jadi silahkan nanti disesuaikan dengan sekolahnya Bapak Ibu. Dan mulai sekarang, mari mulai mengikuti pelatihan mandiri yang ada di PMM ya Bapak Ibu. Dan nanti minta tolong Pak Ali boleh dibagikan alamat komunitas belajar ID kita. Komunitas yang akan dibagikan Pak Ali nanti itu adalah komunitas belajar ID se-NTT Bapak Ibu. Jadi semua kita se-NTT itu komunitasnya. Jadi tidak ada begini misalnya, oh itu komunitas hanya untuk orang-orang tertentu, tidak. Selama Bapak Ibu memiliki akun pembelajaran, akun belajar ID, maka Bapak Ibu masuk di dalamnya. Jadi nanti minta tolong Pak Ali boleh membagikan link komunitas belajar ID, dan kami tunggu karya-karya terbaik Bapak Ibu di PMM atau Platform Merdeka Mengajar. Sukses untuk semuanya. Silahkan Pak Ali, Bu Okta, Ibu Tere. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih. Sama-sama. Wah, paket lengkap ya Bu Dewi, terima kasih, luar biasa sekali dalam kesibukan menyempatkan ya bergabung di ekosistem digital kita yang baru saja kita bentuk secara otodidak tadi, luar biasa ya sudah Pak bergabung Ali, di sini. kalau bisa, mumpung Bu Dewi masih ada, kita foto dulu satu kali Oh boleh? iya, wah saya ini maklum nggak hobi foto nah. Bisa nggak Bu Dewi Ya, satu mari kali? Bapak Ibu bisa di on cam. Pak Joni sudah masih ada? Apakah Pak Joni masih ada? Pak Joni udah live sih Oh, karena udah ada live ya. kegiatan yang lain. Ya. Ya, siap. Biar diwakili saya saja. Ya, di sini sebentar. Ya. Salam literasi. Salam Bentar. rumah belajar, salam literasi. Rumah belajar literasi. Ya, tangan saya mau print screen ini ya.
1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bu Dewi dan Bapak Ibu yang lain. Tapi kita belum Makasih, selesai sukses. Bapak Ibu ya. Ya, Bu Dewi kalau mungkin ada kegiatan lain, terima kasih sekali lagi bisa melanjutkan untuk aktivitas Ibu Dewi ya. Jadi Saya mungkin mau lanjut ke rumah eh, dulu, Pak, soalnya dari tadi siap, pagi. siap. Oke, Mantap. makasih, sukses ya Bapak Ibu. Saya tunggu di PNM Ya, aksi nyatanya. makasih banyak Bu Siap. Dewi. Makasih. Iya, begitu Bapak Ibu sekalian ya. Kaitannya dengan informasi dari Ibu Duta Rumah Belajar NTT Nusa Tenggara Timur dan juga Kapten Belajar ID NTT ya. Jadi di NTT ini ada beberapa tim yang menangani ya, yang di kapteni oleh Ibu Dewi dan beberapa teman-teman yang membantu ya, termasuk saya ya di Sumba Timur yang membantu kalau ada masalah. Kalau tidak ada masalah ya belum bisa membantu begitu. Oke, lanjut Bapak Ibu, silakan kalau ada pertanyaan lagi atau tadi sempat raise hand tadi Pak siapa ya? Oh, sudah tidak ada. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada lagi? Ya, Pak Benyamin silakan bisa on cam, sampaikan dari mana dan langsung sampaikan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ali atas kesempatannya. Terima kasih juga pemateri yang sudah memaparkan tadi materinya. Ya, saya terkait tadi dengan ID belajarnya. Ya, saya kebetulan saya seorang guru mata pelajaran dari SDM Matawai Pandang dan juga sebagai operator sekolah, Pak. Ya, terkait Siap. itu ID belajarnya, saya coba untuk unduh akun ID belajarnya guru-guru serta peserta didik. Saya masih mengalami kendala Pak gitu. Nah, saya kebetulan waktu itu saya di sekolah yang lama di Rehoboth. Nah, saya pindah ke SDM Matawai Pandang. Saya coba untuk aktifkan kembali ID belajarnya. Ternyata saya mengalami kendala di situ Pak. Tidak bisa untuk aktifkan kembali. Kira-kira solusinya seperti apa Ya. Pak gitu? Pak, dari kabupaten mana tadi? Dari Sumba Tengah. Oh, Sumba Tengah. Jadi kendalanya tidak bisa aktivasi akunnya ya? Iya Pak, gitu. Baik, nanti bisa japri ke saya ya. Baik. Kalau Bu Dewi sepertinya sedang sibuk sekali, saya yang akan membantu Bu Dewi. Japri ke saya akunnya, Pak ya. Nanti coba saya cekkan statusnya seperti apa, kondisinya seperti apa. Begitu ya? Ya, Sudah ada siap kontak Pak. saya loh, japri akunnya, sebutkan akunnya. Oke, terima kasih Oke, Pak. nanti kita bantu. Siap, siap. Itu saja Pak masalahnya? Ya, Aktivasi itu akun saja. aja ya? Ya. Oke. Oke. Ya. Wah, dari Kediri luar biasa Bang, Pak Pardi. Terima kasih telah bergabung. Semangat, sukses selalu kita Kediri, NTT bersaudara semua ya. Berkebinekaan global, pelajar Pancasila tentunya. Oke. Ya, Rembang juga mantap, Pak Abdul Wahid. Wah, ini lintas nusa ini ya. Se-Indonesia ini sepertinya. Silakan Pak Abdul Wahid kalau mau ingin disampaikan atau Pak Pardi mungkin. Mau di-share ya. Mumpung masih ada waktu. Ya, enggak apa-apa, 5 menit lagi. Ya, Soalnya silakan. tadi saya share di grup kementerian juga, jadi ada beberapa kegiatan, nah termasuk Pak Pardi juga pernah bersama-sama dalam kegiatan di tingkat nasional, jadi terima kasih sudah bergabung, dan juga Bapak Ibu, jadi bukan hanya dari NTT saja, memang pesertanya umum ya, tapi ini merupakan dukungan juga, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu yang sudah turut mendukung kami, sahabat rumah belajar NTT. Jangan lupa daftar hadir ya Bapak Ibu. Isi daftar hadir Bapak Ibu untuk bukti Bapak Ibu telah bergabung pada ekosistem digital yang telah kita sajikan atau kita bentuk bersama ini. Jadi sudah menjadi ekosistem digital ya. Walaupun ini sepele atau sederhana, tapi sangat yakin nanti akan bisa memberikan dampak yang positif Bapak Ibu sekalian. Bagaimana? Kalau sudah tidak ada, maka saya beri kesempatan untuk Ibu Tere, mungkin ada closing statement. Silakan Ibu Tere. Ya, oke, terima kasih banyak Pak Ali, Bu Okta, dan Bapak Ibu semua.
Ibu Dewi juga, Pak Joni juga yang sudah bergabung bersama kami dan turut mendukung kegiatan ini. Kalau dari saya, intinya mari Bapak dan Ibu kita terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dan kita jangan lupa, walaupun kita menjadi guru, tugas utama kita mengajar, tapi juga kita harus belajar, belajar, dan belajar. Itu saja dari saya, terima kasih. Ya, belajar, belajar, dan terus belajar. Ya, luar biasa ya. Kita harus juga ikut ya Bapak Ibu ya. Berikut ada Ibu Okta, silakan Ibu Okta. Oke, baik, terima kasih Pak Ali. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktu, luar biasa sekali. Ya, dari saya sama seperti Ibu Tere ya, tetap semangat belajar, semangat berbagi, semangat belajar, semangat berbagi. Saya tadi tidak sengaja baca postingan dari Ibu Dewi Sekersari, Ibu Duta Rumah Belajar kita ya. Beliau mengatakan di captionnya, belajar adalah kebutuhan dan kolaborasi adalah kekuatan. Jadi jangan lupa setelah belajar berbagi, kemudian belajar lagi, berbagi lagi. Ya, terima kasih Ibu Okta dan Ibu Tere. Nah, kini giliran saya. Kalau dari saya, closing statement-nya sederhana Bapak Ibu sekalian ya. Saya belum meng-closing karena besok masih ada kegiatan lagi. Kita akan berbagi praktik baik lagi dengan beberapa teman-teman. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian yang ingin berkenan berjoin besok malam jam 7 sepertinya, bisa pantau di WA status saya, nanti dapat link untuk kegiatannya ya. Link besok sepertinya pakai YouTube atau Google Meet seperti ini, Bapak Ibu ya. Jadi itu saja. Terima kasih yang sebesar-besarnya, dan masih ada Bu Kapten ya, Bu Dewi ya. Ada lagi Bu Dewi mungkin closing statement? Oke, terima kasih Pak Ali. Dari saya, Bapak Ibu, mari saling bahu-membahu, ingat mengingatkan, menginspirasi, dan belajar bersama. Karena kalau kita berhenti belajar, maka kita tidak akan mendapatkan hal yang lebih lagi. Belajar itu menurut saya, apa yang saya ketahui mungkin orang lain tidak tahu, sehingga harus dibagikan. Apa yang orang lain tahu bisa jadi saya tidak tahu, walaupun mungkin itu menurut orang lain adalah hal yang terkecil dari dirinya. Jadi saling mempelajari dan belajar malah menambah ini ya Pak Ali, saudara. Seperti Bu Okta ini, betul. Saya kenal dengan beliau ini melalui program GMT. Bu Tere juga ternyata adalah sudah 3 kali ya Bu Tere ya mengikuti pembatik ini. Pak Ali juga ini saya kenal melalui ternyata saya dengan Pak Ali ini ada lahir dari program yang sama. Makanya kami bisa berada di daerah NTT ini begitu. Jadi kalau nggak seperti itu maka kami tidak akan pernah tahu. Saya pun walaupun belum pernah menginjakkan kaki di Nagikeo, tapi sedikit-sedikit pun saya tahu Nagikeo itu seperti apa. Dari cerita-ceritanya Pak Ali, dari video-videonya Pak Ali, dan lagu yang pernah diperdengarkan kepada saya tentang Nagikeo. Begitu juga dengan Bu Okta. Saya baru tahu nih Bu Okta ternyata pernah ke luar negeri. Jadi kita tidak pernah tahu dalam artian begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau berbagi merasa, aduh jangan deh apa yang saya punya ini kayaknya kecil deh. Kayaknya orang lainnya udah pada tahu deh kayaknya. Jangan pernah berpikir seperti itu Bapak Ibu. Barangkali di antara 100 orang, ada 1 orang yang sangat membutuhkan informasi yang Bapak Ibu anggap sepele tadi. Dan informasi tersebut adalah hal yang terbesar dan mempengaruhi kehidupan orang tersebut. Jadi, jangan lupa berbagi, tetap semangat untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid. Karena masa depan penerus bangsa 20 tahun ke depan, 15 tahun ke depan itu ada di tangan kita. Bagaimana kita sekarang menuntun anak-anak, maka akan kita tuai di 15-20 tahun ke depan. Dan ketika berbagi, jangan pernah berharap kembalian. Nah, kemudian jangan pernah berharap juga, kalau saya berbagi, saya dapat apa. Bahkan jangan bilang begini, nanti kalau aku bagiin, nanti yang aku punya tambah habis. Tidak ada Bapak Ibu. Semakin Bapak Ibu berbagi, semakin Bapak Ibu ingin terus belajar. Itu pesan dari saya Bapak Ibu.
Saya pun tidak berkeberatan, misalnya nanti kalau ada yang mengkomunikasi atau meminta bantuan dalam artian akun juga boleh. Tapi mohon maaf mungkin saya jawabnya kalau lewat email agak lama ya Bapak Ibu, karena ini deket-deket tanggal 30 saya masih konsen di WA. Karena ada target ya sebelum tanggal 30 ini harus aktivasi akun dan dihitung sebagai daerah Jawara Belajar ID. Mudah-mudahan tahun ini NTT bisa lolos dan menjadi masuk di 10 kategori provinsi daerah Jawara Belajar ID. Oke, terima kasih Bapak Ibu, sukses untuk semuanya. Terima kasih banyak Bu Dewi, keren sekali. Ibu Delvia, terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Mikrofonnya Pak Ali belum dinyalakan. Ya, saya sampai lupa ini kalau saya hostnya ini, lupa saya. Ya, terima kasih Bu Dewi dan Ibu Okta, Bu Tere, dan Bapak Ibu yang lainnya. Ya, Bu Delvi, Bu Nona, Pak Arif, ya, Pak Basit, semuanya ya. Semoga tetap selalu terhubung dalam sebuah ekosistem yang positif, ekosistem digital. Dan tentu seperti yang disampaikan oleh Bu Dewi juga sangat betul sekali, sepertinya remeh bagi kita, sepele bagi kita, sebenarnya bisa saja sangat berdampak bagi orang di sekitar kita. Itu saja, mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam penyelenggaraan kegiatan ini ada yang kurang pas atau kurang maksimal, dan tentu kita sama-sama perbaiki ke depan lebih baik dan lebih baik lagi. Mohon maaf dari kami, tim kolaborasi. Sampai jumpa Bapak Ibu sekalian di kegiatan-kegiatan berikutnya. Selamat sore, salam dan bahagia. Selamat menjalankan aktivitas-aktivitas berikutnya Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Sore, terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih Pak Ali, terima kasih Bu Tere. Terima kasih Bu Okta. Terima kasih Bapak Ibu semua. Bu Okta cek WA ya. Siap, siap. Pak, mungkin saya minta WhatsApp emailnya supaya saya share. Oh, siap. Atau saya share link aja ya. Share link aja juga bisa. Oke. Link aman, share link di grup aman lah. Jangan di grup lain ya. Iya. Pak Arif ini sepertinya resen terus ini, silakan Pak Arif. Halo Pak Arif. Pak Arif ini teman saya ini. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Ali, ya? kabarnya sehat. Ini mau tanya atau mau apa ini? Halo? Aduh, terputus lagi. Ya, terputus. Ya, oh, lupa belum stop. Stop recording.